Tinggal di rumah selama 1 hari. Maka kamu bisa mendapatkan sebuah Lamborghini. Tinggal di rumah selama 2 hari. Maka kamu bisa tinggal di villa dengan pemandangan laut. Tinggal di rumah selama 3 hari. Bahkan bisa langsung menjadi orang terkaya di dunia. Kamu yang berbaring di rumah melihat di ponsel dan menemukan cerita fiksi ringan. Sistem mendeteksi bahwa kamu di rumah tidak melakukan apa-apa. Cukup kirimkan 3 emoji kepala anjing. Maka kamu bisa mengikat sistem tantangan di rumah. Kamu melirik. Siapa yang percaya ini? Lalu kamu dengan sembarangan mengirim 3 emoji kepala anjing. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara di kepalamu. Selamat, sistem tantangan di rumah berhasil terikat. Semakin lama tinggal di rumah, hadiahnya semakin melimpah. Matamu bersinar. Ternyata ini bukan mimpi. Mengirim 3 emoji kepala anjing untuk bersaing dengan keuntungan sistem. Tapi apa itu tantangan di rumah? Kamu dengan cepat mempelajari hal itu. Baru kemudian mengerti. Asalkan tinggal di rumah selama 24 jam penuh, kamu bisa mendapatkan sekali hadiah. Hadiah termasuk mobil mewah dan saham villa. Tinggal di rumah secara berturut-turut selama seminggu, sebulan, setahun, atau 10 tahun. Masih bisa membuka pencapaian. Mendapatkan hadiah pencapaian yang lebih besar. Ini terlalu menggembirakan, kan? Setiap hari tidak melakukan apa-apa. Tinggal di rumah setiap hari ada hadiahnya. Hitung mundur tantangan di rumah hari pertama dimulai. Waktu tersisa 23 jam 59 menit 59 detik. Selama ini tidak boleh keluar rumah. Jika tidak, tantangan gagal. Kamu melihat waktu. Tepat jam 11, tunggu sampai besok jam 11. Maka kamu bisa mendapatkan hadiah di rumah. Kebahagiaan datang tiba-tiba. Membuatmu tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Kamu baru mau membuka ponsel untuk bermain. Telepon pun berbunyi. Itu adalah mantan rekan kerja Sang Xiaohui. Adik, aku akan membantumu mencari pekerjaan baru. Tolong rapikan dulu CV-nya, lalu kasih aku 1 salinannya. Aku akan membantumu mengirimkan ke sahabatku. Dia bekerja di departemen HR di perusahaan itu. Membantu agar kamu dipecat dari perusahaan. Banyak rekan kerja yang berbahagia melihat itu. Menjatuhkan orang yang sudah terpuruk. Namun Sang Xiaohui malah membantunya mendapatkan pekerjaan. Sangat tersentuh. Hanya saja bagi diriku. Sudah tidak diperlukan lagi. Terima kasih, senior. Niat baikmu, tapi tidak perlu. Sang Xiaohui terkejut. Mengira kamu tidak puas dengan gaji pekerjaan ini. Apakah ada yang tidak kamu suka dari pekerjaan ini? Senior, jangan salah paham. Saya tidak merasa tidak puas. Hanya saja tidak berniat untuk pergi bekerja lagi. Kamu kaya raya ya? Jika tidak bekerja, lalu kamu makan apa? Dari mana kamu akan membayar sewa rumah? Saya ingat kamu tidak punya banyak uang, kan? Kamu tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Sang Xiaohui. Tidak mungkin bilang bahwa aku mengaktifkan sistem. Harus jadi laki-laki di rumah, ya? Hanya bisa memberikan alasan seadanya. Saya baru saja mendapat telepon dari ayah saya. Dia bilang saya memiliki paman kedua yang baru saja meninggal. Dulu berbisnis dan berhasil. Karena semasa hidupnya tidak memiliki istri atau anak. Jadi menurut hukum warisan, hanya saya yang bisa mewarisi. Ternyata seperti ini. Jadi paman keduamu. Apakah dia meninggalkanmu sebuah ujian yang mengharuskanmu menghabiskan 1 miliar dalam 1 bulan agar dapat mewarisi harta? Sang Xiaohui sedikit bingung. Ternyata semua pria adalah cowok brengsek. Apa dia benar-benar belum pernah melihat raja kekayaan sebelah Song City? Sudahlah, aku tidak akan banyak bicara. Nanti kalau kamu sudah ingin bekerja, baru kita bicarakan. Nanti akan kutata untukmu. Kalau kamu kesulitan, bilang saja padaku. Senior perempuan satu alma mater akan melindungimu. Adik menjengkelkan itu sudah menutup telepon. Kamu sangat tersentuh. Tiba di kota asing Hangzhou ini. Bisa bertemu dengan senior perempuan satu alma mater adalah hal yang beruntung. Kamu diam-diam mengingat kebaikan ini dalam hatimu. Ketika kamu sudah sukses, pasti akan membalas 10 kali lipat. Sang Xiaohui setelah 3 tahun memasuki dunia kerja, sudah banyak menerima perhatian dari Sang Xiaohui. Setelah makan malam dari makanan pesan, langsung istirahat lebih awal. Tidur ini langsung sampai jam 11 tepat. Waktu tersisa 5 detik. Tugas ini selesai terlalu mudah. Selamat, tantangan berhasil. Mendapatkan hadiah paket besar untuk tantangan. Apakah ingin dibuka? Tanganmu tiba-tiba sedikit bergetar. Selamat! Kamu telah mendapatkan sebuah Lamborghini. Sudah disimpan di gudang. Silakan periksa. Tantangan di rumah akan otomatis dimulai keesokan harinya. Sisa waktu 23 jam 59 menit 59 detik. Selama periode ini, tidak boleh meninggalkan rumah. Jika tidak, tantangan akan gagal. Kamu sama sekali tidak menyadarinya. Tantangan di hari kedua dimulai. Matamu tertuju pada Lamborghini baru itu. Barang ini, kecuali sudah lahir dengan itu, seharusnya sulit diperoleh dalam hidup ini. Namun kini, kamu memilikinya. Kamu melihat ke gudang sistem.
Klik untuk mengambil. Pengambilan berhasil. Lamborghini telah diambil ke tempat parkir terdekat. Kamu tidak bisa tidak terkagum. Sistem ini benar-benar hebat. Kamu menemukan sebuah kunci mobil di sofa, serta sertifikat kepemilikan kendaraan. Di atasnya tertulis namamu. Setiap hari di rumah seperti seorang otaku. Memberi saya sebuah Lamborghini juga tidak ada gunanya. Kamu tidak berniat untuk segera memakainya. Hadiah sehari sebaik ini. Lalu, bagaimana dengan hadiah 1 minggu atau bahkan 1 bulan? Kamu masih ingin tantangan? Lihat apa hadiah yang lebih bagus di belakang. Lagi pula, tidak ada rencana keluar untuk sementara. Mungkin lebih baik jual mobil dan tukar dengan uang. Lalu, panggil beberapa pelayan untuk melayani. Juga ingin bersikap seperti tuan besar. Semakin kamu memikirkan, semakin bersemangat. Langsung membuka situs mobil bekas dan meninggalkan alamat. Dengan cepat menerima balasan dari layanan pelanggan. Pihak lain mengatakan bahwa seorang agen akan datang ke pintu. Mendaftarkan informasi kendaraan. Melihat kondisi mobil sport. Melakukan penilaian harga awal. Tak lama kemudian, seorang pria dan wanita agen datang. Setelah membuka pintu, kedua orang itu berdiri tegak. Sebenarnya saat mereka tiba di bawah, keduanya terlihat cukup berani. Ini bukan daerah orang kaya. Bahkan bisa dibilang ini adalah kompleks yang sangat buruk. Orang yang tinggal di tempat seperti ini, mungkin mampu membeli Lamborghini. Gambar informasi yang dilihat di situs Supercar. Mobilnya masih berwarna biru dan baru. Saat agen membuka pintu, langsung bisa dipastikan kamu adalah orang biasa. Hari ini jelas-jelas ini adalah kebodohan. Jika kamu memiliki Lamborghini, masih mau tinggal di tempat jelek seperti ini? Selamat pagi, Tuan. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda yang akan menjual Lamborghini? Zizi, untuk apa kamu masih bertanya padanya? Bukankah ini sudah jelas? Anak ini hanya mengacau saja. Saya berharap bertemu dengan klien besar. Saya bahkan berharap jika bisnis ini berhasil. Setidaknya saya bisa mendapatkan komisi puluhan ribu. Namun, setelah berusaha seharian, semua sia-sia, sangat mengecewakan. Tuan, mobil Anda parkir di mana? Bisakah Anda membawa kami untuk melihatnya? Agar kami dapat melakukan penilaian awal. Agen perempuan itu tampak sangat sabar. Saya tidak keluar. Silakan lihat sendiri. Ini adalah sertifikat kepemilikan. Anda bisa memeriksanya. Omong-omong, saya tidak suka dia. Cukup kamu yang bertanggung jawab atas hal ini. Kamu melihat ekspresi lelaki agen yang meremehkan. Itu juga butuh keberanian. Tentu tidak boleh membiarkannya mendapatkan uang dari kita. Agen laki-laki yang mendengarnya juga hanya tersenyum sinis. Yang palsu ini bahkan berpura-pura sangat serius. Agen perempuan itu tersenyum dengan profesional. Saya akan pergi melihatnya sekarang. Melakukan penilaian harga awal. Sampai di tempat parkir. Dengan cepat melihat Lamborghini itu. Dipastikan bahwa itu baru. Segera kedua orang itu kembali. Sikapnya lebih hormat. Tuan sudah memastikan. Lamborghini baru. Tidak ada masalah sedikit pun. Agen biru di samping juga terlihat berkeringat dingin. Ketika dia memeriksa dengan cermat. Ketika Lamborghini tidak memiliki masalah apapun. Dia menjadi sedikit panik. Apakah ini seorang bangsawan kaya datang untuk merasakan hidup? Bertengkar dengan keluarga. Terputus sumber penghasilan. Jadi terpaksa menjual mobil mewah. Saya telah menyinggung seorang bangsawan kaya. Dia hanya mengandalkan imajinasi sendiri. Hampir saja mati ketakutan di tempat parkir. Maaf Pak, tadi saya salah menilai orang. Tolong jangan ambil pusing dengan orang sepertiku. Tuan, saya Zhengzi. Saya adalah pemimpin perusahaan ini. Saya merekomendasikan 2 rencana penjualan kepada Anda. Menjual kembali melalui saluran perusahaan kami. Sekitar 3 hari lagi bisa terjual. Selain itu, perusahaan kami akan melakukan lelang untukmu. Menjamin maksimalisasi keuntungan. Dapat memberikan setengah uang muka terlebih dahulu. Kamu tanpa ragu memilih opsi kedua. Lalu menandatangani kontrak. Ponsel juga berbunyi memberitahu bahwa 5 juta telah masuk. Menurut perkiraan Zhengzi, mobil ini setidaknya dapat terjual dengan harga di atas 10 juta. Aku akan menambahkan gelembung hijau Anda. Saya akan memberitahu perkembangan selanjutnya dengan segera. Menambahkan teman. Zhengzi pergi membawa kunci mobil dan sertifikat kepemilikan kendaraan. Agen Liu hampir takut sampai berak. Tidak hanya tidak mendapatkan uang, juga telah menyinggung klien besar perusahaan. Kali ini, jika tidak hati-hati, pekerjaan bisa hilang. Setelah kedua orang itu pergi, kamu melihat 5 juta di kartu sangat bersemangat. Akhirnya keluar dari kemiskinan. Kamu segera screenshot dan mengirimkannya ke. Jika sudah kaya, harus sedikit pamer. Pepatah mengatakan dengan baik. Jika hidup tidak pamer. Untuk apa hidup? Begitu dikirim. Lingkaran pertemanan langsung heboh kayak panci meledak. Menerima banyak komentar. Gambar ini benar atau tidak? Pasti ini diedit. Kamu masih belum jelas dia orang seperti apa. Jangan bicara soal 5 juta. Dia bahkan perlu berpikir untuk mengeluarkan 500. Menghapus teman.
Anak ini bikin saya jadi canggung. Kamu tidak peduli. Terserah bagaimana mereka berpikir. Kedepannya pasti akan ada lebih banyak foto untuk memukul balik. Ini adalah kesukaanmu untuk canggung. Saat ini, Zhang Xiaohui juga mengirim pesan. Ternyata rumahmu benar-benar kaya. Kemarin saya masih pikir kamu sedang bercanda. Apakah benar-benar mewarisi harta paman kedua? Kamu membalas dengan senyuman. Dua kata yang paling menyebalkan di dunia ini. Tebak, ini adalah telepon dari seorang teman. Sahabat baikmu, Kun Kun. Pernah membantu kita berkali-kali. Bro, bagaimana situasi di lingkaran temanmu? Bagaimana ya, pokoknya rumahnya kaya. Setelah hidup bertahun-tahun baru tahu rumahnya ternyata kaya. Kun Kun, lebih baik kamu mengundurkan diri dan datang ke Suhang untuk bersamaku. Dulu waktu sekolah kamu melindungi aku. Mulai hari ini aku melindungi kamu. Baiklah, aku sudah lama ingin berhenti dari ini. Masih ada kakak. Sudah berapa kali aku bilang padamu. Kedepannya, bisakah kamu tidak memanggilku Kun Kun? Nama Han Kun yang maco ini dipanggil olehmu seolah sangat feminim. Tidak masalah, Kun Kun. Baiklah, aku akan segera menutup telepon. 2 hari lagi aku akan mencarimu. Baik, Kun Kun. Han Kun sambil mengumpat menutup telepon. Kamu buka di ponselmu lowongan untuk 5 pembantu di 69 Tongcheng. Dapat makan dan tempat tinggal. Gaji bulanan mulai dari 10.000. Persyaratannya di bawah 23 tahun. Wajahnya proporsional. Mengurus kebutuhan hidupku. Setelah diisi, otomatis menentukan lokasi. Setelah dipublikasikan, kamu tidak lagi memperhatikan. Selain main, hanya tidur. Hidup seperti ini benar-benar menyenangkan. Ketika bangun tidur keesokan harinya, menyadari ponselnya memiliki ratusan pesan. Semua balasan dari iklan lowonganmu. Tidak ada yang mengirimkan CV. Semua mengutukmu sebagai penipu. Belum selesai membaca semua komentar. Suara sistem mulai terdengar. Tantangan di rumah hari kedua berhasil. Mendapatkan 1 set villa mewah dengan pemandangan laut. Sudah dimasukkan ke dalam gudang. Tantangan di rumah hari ketiga dibuka secara otomatis. Waktu sisa tantangan 23 jam 59 menit 59 detik. Pengingat hangat, tinggal di rumah selama seminggu dapat membuka pencapaian. Mendapatkan hadiah pencapaian. Ya Tuhan. 1 set villa mewah dengan pemandangan laut. Kamu dengan antusias membuka gudang. Ternyata muncul ikon villa. Pertama-tama, lihat lokasi villa. Ternyata villa pemandangan laut di kawasan Qingteng. Kota Sudanhang adalah kota pesisir. Bagian timur berbatasan dengan laut. Dan villa ini dibangun di tepi pantai Beihai. Membuka jendela terlihat laut biru yang tak terhingga. Ini benar-benar seperti surga di bumi. Karena lokasi geografisnya sangat baik. Harga rumah di sini sangat tinggi dan tidak masuk akal. Banyak orang bekerja keras seumur hidup tetapi tidak bisa membeli 1 toilet pun. Dan kamu menjadi pemilik villa pemandangan laut nomor 1. Diperkirakan secara konservatif. Villa ini setidaknya bernilai 50 juta. Namun kamu harus tinggal di rumah. Dan tidak bisa keluar. Lalu bagaimana cara masuk ke villa dengan pemandangan laut ini? Sudah 2 hari berturut-turut. Tinggal 5 hari lagi untuk 1 minggu. Aku tidak ingin menyerah. Saat itu, sebuah tombol di sistem menarik perhatianmu. Mengganti area tinggal. Kamu mengklik untuk masuk. Di depanmu, tiba-tiba ada cahaya putih. Saat membuka mata, kamu menyadari bahwa kamu sudah berada di tempat yang sangat mewah. Dalam villa besar yang luar biasa. Di luar jendela, lautan yang tak berujung. Kamu juga bisa mendengar suara ombak yang menggelegak. Bagus sekali, sistem ini juga memiliki kemampuan teleportasi. Saat itu, ponselmu terus berdering. Ternyata itu adalah informasi lowongan dari 69 Tongcheng. Karena lokasi telah berubah. Informasi lowongan terupdate. Alamat lokasi berubah menjadi Villa Laut Biru nomor 1 di distrik Qingteng. Astaga, ternyata tinggal di Villa Laut Biru Qingteng. Pasti ini adalah gedung mewah. Aku sudah bilang, menerima gaji setinggi itu. Bagaimana mungkin tinggal di perumahan yang jelek itu? Sepertinya sebelumnya lokasi salah menentukan. Bos, saya sudah mengirimkan resume untukmu. Berharap banget untuk diterima. Melihat perubahan, kamu tidak terkejut. Ini adalah kenyataan. Setelah melalui penyaringan, akhirnya tersisa 5 resume. Semuanya memiliki penampilan yang menarik. Pendidikan mereka juga bagus. Dia akan datang untuk wawancara pada pukul 3 sore. Kemudian membuka beranda teman-teman. Keadaan dan suasana ini. Jika tidak mengunggah ke beranda untuk berpura-pura, benar-benar merasa tidak nyaman. Baru saja membeli sebuah villa dengan pemandangan laut di Suzhou dan Hangzhou. Menghadap lautan biru dan langit biru. Ayo lihat, dia mengunggah di beranda lagi. Villa pemandangan laut ini berharga miliaran. Hanya saja editan ini membuatnya terlihat kurang. Kamu tersenyum. Melihat komentar yang penuh kemarahan di kolom komentar. Dalam hati juga merasa lega. Dengan ada villa pemandangan laut, kamu tentu tidak perlu lagi mengorbankan diri untuk tinggal di rumah kontrakan. Langsung menelepon pemilik rumah. Tidak banyak bicara.
Di sisi telepon, langsung mengamuk. Tidak bisa bayar berarti tidak bisa menyewa. Ngomong apa tentang villa pemandangan laut? Saya bahkan tidak tahu berapa banyak kamu punya. Kamu mau sewa atau tidak? Tidak tahu ada berapa banyak orang yang berebut untuk menyewa rumah ini. Pemilik rumah ini membuatmu sangat kesal. Biasanya dia suka mengejek dirinya sendiri. Tunggu sampai uangnya lebih banyak. Lalu beli semua rumah lain dengan harga tinggi, kecuali miliknya. Kemudian sewakan dengan harga murah. Lihat saja dia bagaimana. Saat kamu memikirkan semua itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Begitu membuka pintu, itu Zhang Xiaohui. Dia juga membawa seorang gadis cantik. Senior, mengapa kamu datang? Kamu bertanya tanpa sadar. Aku lihat kamu memposting di media sosial. Kebetulan saya berada di dekat sini. Jadi aku datang untuk melihat. Tak menyangka villa dengan pemandangan laut ini benar-benar. Kamu pikir ini hanya lelucon? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa junior yang tampak biasa ini ternyata adalah seorang miliarder. Tuan Wei Wei, simbol merek dagang terdaftar. Juniormu begitu kaya? Apa kamu masih berencana untuk memperkenalkannya bekerja di perusahaan kita? Jika bos kita tahu dia begitu kaya, dia pasti akan berlutut menyambutnya. Tong tong. Aku sebelumnya tidak tahu bahwa adik ini begitu kaya. Zhang Xiaohui berdiri dan melihat ke arahmu. Tampaknya, sepertinya kamu tidak akan butuh bantuanku lagi di masa depan. Pada saat itu, dia merasa seperti tidak bisa membantu kelompok ini. Merasa seperti tidak lagi dibutuhkan. Dia adalah orang yang mau membantu saat kamu kesulitan. Seseorang yang tidak ingin mengambil keuntungan saat kamu sukses. Bersama-sama menghadapi kesulitan. Menerima berkat tetapi tidak mau berbagi. Selama aku tahu kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Dia benar-benar seorang gadis yang baik. Senior perempuan satu alma mater selalu memperhatikanku sebelumnya. Mulai hari ini, jika kamu menghadapi kesulitan, kamu bisa datang mencariku kapan saja. Ini bukan balasanku padamu. Hanya murni perasaan kita satu sama lain. Selain itu, siapa bilang aku tidak akan meminta bantuanmu di masa depan? Sekarang aku minta bantuanmu. Tidak tahu apakah kamu bersedia. Apakah ada hal lain lagi yang Anda perlukan bantuan saya saat ini? Zhang Xiaohui bertanya dengan sangat penasaran. Ada yang datang untuk melamar sebagai pelayan di siang hari. Nanti tolong bantu saya memeriksa. Zhang Xiaohui menggelengkan kepala dengan putus asa. Bukankah ini untuk mencoba kemampuan pelayan sendiri? Baiklah, saya akan membantu kamu sekali lagi. Sampai pukul 3 sore. Wawancara dimulai. 5 gadis telah tiba di villa. Sudah ternganga melihatnya. Apakah ini terlalu mewah? Alangkah baiknya jika bisa menjadi tuan rumah di sini. Seluruh proses wawancara berjalan lancar. Tidak ada tempat untuk merasa tidak puas. Dengan cepat menandatangani kontrak kerja dengan beberapa orang. Pekerjaan selanjutnya. Mohon perhatiannya. 5 pelayan wanita membungkukkan badan sambil berkata. Asal kerja dengan baik. Gaji 10.000 hanyalah gaji pokok. Jika bekerja baik, ada komisi juga. Pelayan sangat lembut. Tidak ada kesombongan dan keangkuhan dari anak orang kaya. Mereka berlima saling bertukar pandang. Betapa beruntungnya. Jarang sekali bertemu bos yang baik seperti ini. Jika mereka tidak bekerja dengan baik, mereka tidak layak mendapat perlakuan seperti ini. Villa ini besar. Malam gelap, hanya aku yang tinggal di sini, rasanya tidak nyaman. Kalian tinggal di sini saja. Villa ini memiliki banyak kamar. Kalian bisa memilih beberapa kamar untuk tinggal. Terima kasih, Tuan. 5 pelayan segera mengucapkan terima kasih. Lalu mereka pergi dengan senang hati untuk memilih kamar. Zhang Xiaohui mengambil beberapa foto dan kemudian pergi. Dia membagikannya di grup rekan kerja di perusahaan. Kakak Hui, ini benar-benar rumahnya. Bagaimana mungkin? Anak itu dipecat dari perusahaan. Sudah baik bisa berada di luar. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi tidak berharga? Ini sedang merekrut pelayan. Apakah sebelumnya dia menyamar dan mengalami kehidupan? Namun, kamu tidak tahu tentang ini. Setelah dipecat, dia langsung dikeluarkan dari grup obrolan. Segera kamu menerima banyak pesan. Ada rekan kerja dan atasan. Bahkan bos. Saudara, mungkin aku melakukan kesalahan di masa lalu. Mohon pengertianmu. Di masa depan, ada yang bisa kamu butuhkan dariku? Silakan perintahkan saja. Bos, aku pernah memanfaatkanmu sebelumnya. Masih ada perangkat hiburan elektronik. Berlutut minta maaf. Sangat realistis, ya. Tapi melihat mantan atasanmu yang mengeksploitasi kamu. Bosmu berlutut meminta maaf kepadamu. Dalam hati tetap terasa menyenangkan. Pilih kamar dengan baik. Pelayan yang sudah berganti pakaian juga datang ke sini. Permisi, apakah ada yang bisa kami bantu sekarang? Pergi membeli beberapa bahan makanan. Masih ada perangkat hiburan permainan video. Tinggalkan satu untuk melayaniku di rumah. Yang lainnya cepat pergi, ya. Baik, tuanku. Setelah mereka keluar, tinggalkan satu yang berlutut di sampingmu. Siap sedia kapan saja. Saya haus, cuci sedikit buah dan beri saya makan. Baik, tuanku. Kamu berbaring bermain game.
Pelayan memberi dirinya buah. Rasanya sangat enak. Tuanku, saya ingin meminta satu hal. Pelayan berkata dengan suara menangis. Saya ingin meminta uang muka sebagian gaji. Ayah saya berhutang banyak uang karena berjudi dan melarikan diri. Meninggalkan kekacauan ini kepada saya dan ibu saya. Sudah dekat waktunya untuk membayar utang. Jika tidak ada uang untuk membayar, ibu saya akan dipukuli oleh orang-orang itu. Aduh, aku pikir ini masalah besar. Jangan menangis, ini kan hanya uang gaji yang dibayar di muka. Lagi pula, kamu sudah menandatangani kontrak, jadi kamu tidak bisa lari. Saya akan membayar setengah tahun gaji Anda di muka. Termasuk bonus dan komisi totalnya 100.000. Ambil ini untuk membayar utangmu. Jika kurang, katakan saja berapa. Setelah aku memberimu, kamu bisa membayar utang dengan kinerjamu. Zhao Yan sangat tersentuh. Tidak menyangka kamu mau membayar 6 bulan gaji di muka. Di dalam hati juga sangat berterima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Jangan mengecewakanmu. Tidak lama kemudian, pelayan yang bertanggung jawab membeli bahan makanan sudah kembali. Tuan, apa yang ingin Anda makan untuk makan malam? Lobster, kepiting, dan sebagainya. Kalian atur saja. Setelah mengatur tugas untuk para pelayan, kamu terus menikmati pemberian Zhao Yan. Tepat pada saat itu, seseorang yang sangat menjengkelkan mengirimkan pesan. Yang Jiao, mantan pacarmu baru saja dipromosikan menjadi atasannya sendiri. Lalu dia memutuskan hubungan denganmu. Bahkan jika kamu dipecat. Semua itu karena supervisor ini yang mengendalikan dari belakang. Semua pengalaman masa lalu masih segar dalam ingatan. Kamu tidak akan pernah melupakan seumur hidupmu. Aku dengar Zhang Xiaohui bilang kamu sudah kaya. Apa kamu serius? Serius atau tidak, itu bukan urusanmu. Jangan bilang begitu. Lagi pula, kita kan pernah pacaran. Kamu tidak berniat mengundangku ke rumahmu? Makan sesuatu bersama. Kamu benar-benar mabuk. Bagaimana mungkin ada wanita seberani ini di dunia? Sungguh tidak tahu malu. Tapi jika dipikir-pikir, momen pamer yang jarang terjadi ini, jika terlewat, itu sangat disayangkan. Kalau begitu, datanglah. Lokasi di media sosial. Setelah kamu mengirim pesan ini, kamu melemparkan ponselmu ke samping. Malam ini dia harus mengerti bahwa putus dengannya adalah keputusan terbodoh dalam hidupnya. Sekitar pukul 8 malam, Yang Jiao datang sesuai janji. Dan aku langsung meneleponmu secepatnya. Aku sudah sampai di Beihai. Kamu keluar untuk menyambutku. Dia masih tampak sangat angkuh. Seolah-olah kamu yang memintanya untuk datang. Maaf, aku tidak ada niat seperti itu. Chen Hao berkata dengan tenang. Jangan bicarakan yang lain dulu. Hanya tantangan di rumah saja. Dia jelas tidak mungkin keluar. Sedangkan untuk mantan pacar yang tidak berarti, itu bahkan tidak layak. Dia tidak pantas. Yang Jiao tidak menyangka Chen Hao akan bersikap seperti ini. Dulu ketika dia berpacaran denganku, dia tidak bersikap seperti ini. Dikatakan bahwa pria menjadi buruk jika kaya. Ternyata itu tidak salah sama sekali. Chen Hao, setidaknya kita pernah bersama. Apakah kamu memperlakukan mantan pacarmu seperti ini? Apa salahnya jika aku meminta kamu menjemputku? Yang Jiao belum selesai berbicara. Chen Hao langsung menyahut, kamu mau datang atau tidak? Kalau tidak mau datang, pergi saja. Setelah berkata demikian, Chen Hao langsung memutuskan telepon. Meninggalkan Yang Jiao sendirian di tepi pantai, diterpa angin dingin. Hei. Sudah teriak lama-lama tidak mendapatkan jawaban. Pihak seberang jelas sudah memutuskan telepon. Ini membuatku sangat marah. Yang Jiao sudah sangat marah. Saya pikir saya punya uang kotor. Lihat betapa hebatnya dia. Seandainya dia tidak kaya, aku malas mencarinya. Terutama apa? Meskipun Yang Jiao berkata begitu, dia tetap pergi langsung ke lokasi villa Chen Hao. Meskipun dia memiliki hubungan dengan kepala Departemen Keuangan, Kuo Fen. Mereka adalah pacar. Tapi bagaimanapun, dia adalah suami yang sudah menikah. Jelas dia adalah selingkuhan. Pada akhirnya tidak bisa dipamerkan. Setelah mengetahui Chen Hao baru-baru ini mendapatkan harta, jadi dia kembali mencari Chen Hao. Mengharapkan untuk bisa rujuk. Saat itu, kekayaan Chen Hao akan secara alami menjadi miliknya. Harus dikatakan, seorang wanita yang tidak tahu malu sampai sejauh ini. Sungguh tidak ada yang seperti ini. Ding dong, ini Yang Jiao tiba di depan pintu villa. Setelah menekan bel pintu, dia melihat sekelilingnya. Menyadari bahwa lokasi dan kemewahan villa ini tidak seperti yang bisa dia bayangkan. Melihat gambar itu satu hal. Bertemu di dunia nyata adalah hal yang berbeda. Chen Hao yang bodoh ini, apa sih keberuntungan sial yang dia dapat? Sampai bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Sampai-sampai bisa membeli villa seperti ini. Jiao merasa sangat terkejut. Dan dia juga membuat keputusan. Hari ini, apapun yang terjadi, dia harus kembali bersama Chen Hao. Dibandingkan dengan Chen Hao sekarang, pacarnya yang sekarang, Kuo Fen, jelas-jelas adalah seorang brengsek.
Dia bahkan bukan siapa-siapa. Ketika pelayan membuka pintu, Jiao Jiao yang berada di luar masih melihat sekeliling. Jiao Jiao melihat seorang wanita cantik yang berdiri di depannya. Setelah pelayan itu, dia secara tidak sadar berkata maaf. Mungkin saya salah pintu. Setelah mengatakan itu, Yang Jiao Jiao baru saja berbalik dan ingin pergi. Pelayan di depannya segera berkata, "Permisi, apakah kamu adalah Nona Yang Jiao Jiao? Tuan sudah menunggumu di dalam. Masuklah." Yang Jiao Jiao baru menyadari. Wanita cantik di depannya adalah pelayan Chen Haosa. Melihat penampilan dan proporsi tubuhnya, Yang Jiao Jiao merasa sangat malu. Betapa ironisnya dia yang begitu sombong. Ternyata bahkan tidak sebanding dengan pelayan Chen Hao. Namun, segera dia menyesuaikan sikapnya. "Ajak aku bertemu pelayannya." Setelah membawanya ke ruang makan mewah di dalam villa, melihat meja makan yang panjang, Chen Hao duduk di depan kamera, mengenakan jas Armani, dengan rambut slick back, sambil menghisap cerutu di mulutnya. Pelayan-pelayan berpakaian pelayan di sampingnya melayani. Pemandangan ini di depan mata seketika mengagetkan Yang Jiao Jiao dengan kejutan yang tak terduga. Apakah suasana ini terlalu berlebihan? Yang Jiao Jiao merasa sedikit cemas. "Duduklah." Chen Hao menghisap cerutu sebatang. Lalu dia berbicara dengan tenang. Setelah Yang Jiao Jiao duduk, Chen Hao terlebih dahulu mengambil anggur merah di depannya. Lalu dia mengangkat gelas dari jarak jauh. Kemudian dia meminum satu tegukan. "Ini adalah Cateo Lafite tahun 82, sedikit manis dan enak. Semoga kamu tidak keberatan." Chen Hao. Kata-kata ini langsung membuat Yang Jiao Jiao bingung. "Baiklah, katakanlah. Ada urusan apa dengan saya?" Setelah selesai minum, Chen Hao bertanya langsung. Dia menatap Yang Jiao Jiao. Yang Jiao Jiao langsung merasa kebingungan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sebelum masuk, dia masih mempertahankan sikap angkuhnya seperti biasa. Namun melihat pemandangan yang begitu mewah, dia sudah tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba merasa sangat bodoh. Sangat lucu. Chen Hao dengan gagap berkata kepada Yang Jiao Jiao, "Saya datang hari ini sebenarnya ingin meminta maaf padamu. Coba jelaskan kenapa kamu mau minta maaf padaku." Chen Hao meletakkan gelasnya. Tangan saling silang. Seseorang yang bermain WeChat menatapnya. Dia sebenarnya ingin mendengarkan. Apa yang bisa keluar dari mulut anjing ini? Sebenarnya, aku sekarang benar-benar menyesal. Chen Hao hanya mengangguk pelan. Tersenyum sinis. Tapi dia tidak berkata apa-apa. "Chen Hao, saya datang hari ini. Sebenarnya aku ingin kembali denganmu. Kuo Fen sudah berkeluarga. Saya tidak tahu. Saya telah ditipu olehnya. Apakah kamu masih mencintaiku?" Yang Jiao Jiao dengan tidak tahu malu mengucapkan kata-kata ini. Chen Hao sedikit merasa kagum. Seberapa tebal kulit muka seseorang bisa sampai seperti ini? Dia mengocok gelas anggur di tangannya. Masih tidak berkata apa-apa. Hanya sudut bibirnya yang tampak seperti senyuman. "Chen Hao, apa kamu lupa janji kita di lapangan sekolah? Bukankah kita sudah sepakat? Setelah lulus, kita akan menikah, kan? Semua itu masih saya ingat. Apa kamu benar-benar lupa?" Yang Jiao Jiao berkata satu kalimat demi satu kalimat. Dia bisa mengatakan apa saja yang tidak tahu malu. Chen Hao terus-menerus tidak berkata apa-apa. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang Jiao Jiao mulai merasa cemas. "Chen Hao, kenapa kamu tidak menjawab saya? Apakah kamu masih khawatir tentang hubungan saya dengan Kuo Fen?" "Tidak masalah. Saya tahu kamu mau kembali bersama saya. Saya akan segera putus dengan Kuo Fen." Chen Hao tiba-tiba berdiri. Dengan memegang segelas anggur merah itu. Lalu dia melangkah satu persatu menuju Yang Jiao Jiao. Dia bersandar di tepi meja makan. Lalu dia dengan tenang minum segelas anggur. Tiba-tiba Chen Hao mulai berbicara. "Saya ingat kamu pernah mengatakan sesuatu kepada saya. Kamu bilang aku tidak punya uang, kekuasaan, rumah, atau mobil. Sama sekali tidak layak. Nanti kalau aku sudah punya barang-barang itu, nanti akan datang mencarimu. Sekarang aku sudah punya uang. Sesuatu telah terjadi. Segala sesuatu sudah ada." Chen Hao meneguk sedikit anggur merah. Pertanyaan yang samar. Tapi masalahnya sekarang adalah, apakah kamu merasa layak untukku? Menghadapi pertanyaan yang diajukan oleh Chen Hao, Yang Jiao Jiao merasa sangat bersalah. Sejujurnya, dia memang tidak layak sekarang. Tapi dia memang tebal muka. Jadi dia masih terus berbicara tanpa malu. "Chen Hao, aku sudah tahu salahku. Maafkan aku sekali saja. Aku janji, ke depannya, apapun yang kamu suruh, aku akan lakukan." Mendengar perkataan Yang Jiao Jiao, Chen Hao tiba-tiba tersenyum. Jadi sedikit tertarik. "Baiklah, jadi menjadi pelayan untukku terlebih dahulu. Dan yang tidak dibayar pula. Apakah kamu mau?" Yang Jiao Jiao tetap saja seorang dewi. Setidaknya, dia adalah sosok yang dikenal di perusahaan. Banyak orang melihat dari sudut pandang wajah manajer keuangan Kuo Fen. Pasti akan memanggilnya kakak. Jika orang-orang di perusahaan tahu bahwa dia menjadi pembantu Chen Hao,
Bukankah itu akan membuatnya menjadi bahan tertawaan? Ini tidak bisa. Yang Jiao Jiao menolak dengan suara pelan. Chen Hao meletakkan gelas anggurnya. Segera berbalik dari meja makan. Baiklah, kalau memang begitu, maka saya tidak ada masalah. Silakan kamu pergi. Sikap Wu Song terhadap Chen Hao berubah dalam sekejap. Yang Jiao Jiao sangat ketakutan. Jadi, dia segera berubah pikiran dan berkata baik. Saya bersedia untuk menjadi. Asalkan kamu kembali bersamaku. Kamu mau aku melakukan apa saja, tidak masalah. Baiklah, pergi ambilkan saya air untuk mencuci kaki. Layani saya untuk mencuci kaki. Chen Hao berkata dengan sangat berkuasa. Biarkan mantannya mencuci kakinya. Inilah yang paling menyenangkan. Membuatnya menyesal. Rasa sakit dan putus asa. Meskipun Yang Jiao Jiao mencintai uang. Namun, harga dirinya sangat tinggi. Chen Hao menyadari bahwa itu adalah penghinaan yang disengaja terhadapnya. Namun pada akhirnya, dalam hal uang, dia tetap menundukkan harga diri. Oke, aku cuci kakimu. Maka Yang Jiao Jiao menyiapkan sebuah baskom air untuk mencuci kaki. Lalu dia membawanya di depan Chen Hao. Dia berlutut setengah di tanah saat mencuci kaki Chen Hao. Namun Chen Hao dengan sembarangan mengibaskannya. Dia langsung menendang baskom air itu terbalik. Air itu menyiram seluruh tubuhnya. Kenapa? Kamu ada masalah? Melihat wajah Yang Jiao Jiao yang demi uang ini, yang rela menurunkan martabatnya, Chen Hao semakin melihatnya, semakin ingin muntah. Setelah selesai mencuci kaki, Yang Jiao Jiao bertanya, kaki sudah dicuci. Apakah kita bisa rujuk? Maaf, saya hanya setuju untuk mempertimbangkan. Saya tidak bilang harus rujuk denganmu. Ekspresi Yang Jiao Jiao langsung berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dibodohi. Chen Hao tidak berjanji apa-apa. Sebaliknya, dia yang membiarkan dirinya mencuci kaki Chen Hao. Chen Hao, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu ingat ini baik-baik. Aku, Yang Jiao Jiao, akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Selamat jalan, tidak perlu diantar. Chen Hao sedang berbaring di sofa sambil bermain dengan ponselnya. Dengan wajah acuh tak acuh. Dia tidak mungkin balikan dengan wanita brengsek seperti Yang Jiao Jiao. Jangan menjijikkan dia lagi. Tadi itu hanya akting semata. Tujuannya adalah untuk mempermalukannya. Membuatnya mengerti betapa tidak terjangkaunya dirinya sekarang. Tuan, apakah Anda tidak sedikit berlebihan barusan? Bagaimanapun juga, dia itu seorang gadis. Setelah Yang Jiao Jiao pergi dengan marah, para pelayan di sebelah mulai berbicara dengan ragu. Apakah itu berlebihan? Aku tidak berpikir orang brengsek seperti dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mendapatkan nasib seperti ini. Chen Hao mengangkat sudut bibirnya. Tertawa dingin. Dia sebenarnya masih cukup sopan. Setelah para pelayan memahami situasinya, mereka pun mulai mengubah pandangan. Ternyata seperti ini. Kami telah salah paham tentang Tuan. Seperti jenis ini yang rela disponsori demi uang. Benar-benar tidak tahu malu. Bahkan masih berani kembali mencari pemilik untuk rujuk. Pemilik? Apa yang Anda lakukan sudah benar. Kalau dia berani datang lagi mencarimu lain kali, kami pasti akan mengusirnya untuk Anda. Para pelayan pun menyatakan pendapat. Setelah memahami alasannya, mereka baru mengerti mengapa Chen Hao sangat menghina dia. Memang itu adalah kesalahan yang dia buat sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Baiklah, waktunya sudah tidak pagi lagi. Kalian istirahatlah lebih awal. Setelah bangun dari sofa, Chen Hao juga berniat kembali ke kamar untuk beristirahat. Dan menantikan hadiah di rumah besok pagi. Hadiah di rumah hari ketiga. Dia agak menantikan. Hadiah apa yang sebenarnya akan diberikannya? Tiba-tiba, ponsel Chen Hao berbunyi. Dia membuka dan melihat. Ternyata itu adalah telepon dari sahabat baik, Han Kun. Halo, Kak Hao. Saya sudah mengurus perjalanan pengunduran diri. Juga sudah memesan tiket pesawat ke Suzhou dan Hangzhou. Kirimkan alamatnya padaku. Setibanya di sana, aku langsung akan ke sana. Supaya tidak merepotkanmu untuk menjemputku di bandara. Setelah Han Kun selesai berbicara, Chen Hao tiba-tiba tertawa. Kun, kamu terlalu berpikir. Aku tidak akan menjemputmu. Han Kun langsung bingung. Kata-kata Chen Hao membuatnya tidak tahu harus menjawab bagaimana. Aku bilang Haoge. Kamu pikir Han Kun belum bicara? Chen Hao segera berkata lagi. Tapi aku akan mengirim pelayanku untuk menjemputmu di bandara. Kamu tinggal tunggu di depan pintu bandara saja. Pelayan apa? Han Kun langsung bingung setelah mendengar itu. Bro Pao, bagaimana? Sudahlah, kamu masih menyewa pelayan. Bagus ya, sudah punya uang untuk memelihara pelayan. Astaga, sepertinya teman kita sudah pergi untuk menikmati hidup selama 2 hari. Haha, tidak benar. Kenapa kamu memanggilku Kun lagi? Bukankah aku sudah bilang, jangan panggil aku Kun lagi setelah ini. Han Kun akhirnya bereaksi. Halo Chen Hao. Lalu kedua sahabat itu mengobrol sebentar. Setelah menutup telepon, Chen Hao naik ke atas untuk istirahat. Memberitahu kedua pelayan.
Kalian berdua besok pergi ke bandara untuk menjemput temanku. Ini nomor teleponnya. Sampai sana, telepon dia. Baiklah, Tuan. Kedua pelayan dengan cepat mengangguk setuju. Setelah Chen Hao naik ke atas, 5 pelayan masih tinggal di ruang tamu bawah. Salah satu pelayan mulai berbicara. Kalian tidak merasa bos kita orangnya sangat baik? Iya, bos bahkan memberi uang muka. Zhao Yan butuh gaji 6 bulan. Apa? Serius? Zhao Yan mengangguk. Ya, bosnya memang orang yang sangat baik. Maka kita harus bekerja dengan baik di bawah majikan kita. Jangan sampai mengkhianati kepercayaannya. 5 pelayan tersebut mencapai kesepakatan. Lalu mereka masing-masing kembali ke kamar. Dan Chen Hao yang tinggal di sebuah kamar besar yang mewah di lantai atas. Dia berbaring di tempat tidur setelah baru selesai mandi. Merasa sangat nyaman dan tenang. Ding dong, saat itu muncul pesan dari gelembung hijau. Itu adalah pesan dari kepala agen perusahaan perantara sebelumnya. Pesan yang dikirim oleh Zheng Zi. Apakah ini berarti masalah lelang sudah ditentukan? Chen Hao membuka antarmuka percakapan. Melihat sejenak pesan tersebut. Halo, Chen Xiansheng. Melalui saluran perusahaan kami. Akan ada lelang mobil Anda besok jam 12 siang. Lelang mobil Anda. Apakah Anda bisa datang? Chen Hao tentu saja tidak bisa. Keluar rumah adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dalam hidup ini, tidak mungkin keluar. Tidak perlu. Saya percaya pada keadilan dan transparansi perusahaan Anda. Setelah lelang selesai, kirimkan harga transaksi kepada saya. Cukup setelah transfer selesai. Setelah membalas, Chen Hao melemparkan ponselnya ke samping dan bersiap untuk tidur. Namun, saat itu Zheng Zi mengirim pesan mengatakan bahwa, setelah lelang, Chen Xiansheng, apakah saya bisa mengundang Anda untuk makan malam secara pribadi? Ini murni undangan pribadi. Apakah Anda punya waktu? Menghadapi undangan dari Zheng Zi, Chen Hao sedikit terkejut. Orang ini memang cantik. Chen Hao sangat ingin menerima undangan itu. Tapi masalahnya adalah tidak bisa keluar rumah. Ini jadi canggung. Maaf, saya tidak ada waktu. Chen Hao dengan kejam menolak. Tapi Zheng Zi tidak menyerah. Justru dia bersikeras memanggil Chen Xiansheng. Saya tidak punya maksud lain. Saya hanya ingin mengenalmu. Semoga kamu bisa memberikan saya kesempatan. Sebenarnya Zheng Zi juga tidak ingin mengajak seorang pria untuk bertemu secara pribadi. Terutama untuk hal-hal di luar pekerjaan. Tapi sejak keluarganya mengetahui, Chen Hao, bahwa dia adalah pemilik Lamborghini tahun 2003. Mereka terus mendesaknya untuk lebih sering bertemu dan mengenal Chen Hao. Mungkin orang tersebut adalah seorang pemuda kaya raya. Berkenalan tidak pernah merugikan. Mungkin juga bisa memberi keuntungan bagi bisnis keluarga. Manfaat jangka panjang. Mengenai hal ini, Zheng Zi juga sangat khawatir. Dia sebenarnya sedang mempersiapkan ujian pasca sarjana. Sama sekali tidak berminat pada hal-hal terkait karir. Tapi keluarganya tidak menghiraukan keberatannya. Mereka malah memaksanya untuk masuk perusahaan. Sementara menjadi penanggung jawab. Mengenal lingkungan. Agar di masa depan bisa mengambil alih seluruh proyek anak perusahaan grup. Zheng Zi merasa lelah. Tapi tidak ada cara. Jadi dia hanya bisa setuju. Bukankah dia baru saja mengambil alih sebagai pemimpin? Keluarganya juga mendesaknya untuk lebih mengenal Chen Hao. Baiklah, kamu datang ke rumahku. Aku menjamu kamu. Nanti akan aku kirim alamatnya. Chen Hao akhirnya setuju. Jujur saja, dia masih memiliki sedikit ketertarikan pada Zheng Zi, adik perempuan ini. Kesan pertamanya masih cukup baik. Lagi pula dia adalah seorang wanita cantik yang setara dewi. Saya tidak ingin campur tangan terlalu banyak. Tapi sebaiknya kalian yang mengelolanya sendiri. Tapi masalah korupsi internal. Harus ada perombakan besar-besaran dalam 1 minggu untuk saya. Saya hanya akan memberi kalian waktu 1 minggu maksimal. Selesaikan semua urusan ini dengan bersih. Jika ada sedikit saja masalah korupsi, kalian bisa berkemas dan pergi. Chen Hao berkata dengan sangat berkuasa. Begitu dia mengucapkan ini, itu membuat Zhang Zhengliang dan yang lainnya ketakutan. Mereka sangat pengecut. Iya, semua orang cepat-cepat mengangguk. Seluruh tubuh mereka terus bergetar. Saat ini, di perusahaan Beijia Fashion, sudah terjadi kegaduhan besar sekali lagi. Hei, kalian semua sudah dengar belum? Pemegang saham besar baru kita, Chen Hao, baru saja menjabat. Sudah berniat untuk memecat Kuo Fen. Dan bahkan ingin memaksanya untuk menyapu toilet. Serius? Apa itu benar? Tapi itu juga tidak buruk. Anak sialan Kuo Fen itu sudah lama saya tidak suka. Mengandalkan posisinya sebagai kepala bagian keuangan. Melakukan hal-hal korup di belakang layar. Mengira bahwa semua orang tidak tahu. Memang pantas dipecat. Yang baik sekali terjadi tidak lama yang lalu. Orang-orang ini adalah kaki tangan Kuo Fen. Biasanya, mereka akan mendekat dan menjilat. Sekarang mereka tahu Chen Hao ingin mengambil alih posisi Kuo Fen. Jadi mereka segera mengubah sikap. Satu persatu mengubah posisi. Dan menertawakan kemalangan orang lain. Orang-orang ini adalah pelin-pelan.
Tentu saja tidak hanya mereka. Kenyataannya, hampir semua di perusahaan ini. Orang-orang oportunis seperti ini. Termasuk di masyarakat, banyak juga yang serupa. Sangat realistis. Suara-suara menari di atas penderitaan ini. Segera terdengar di kantor kepala Departemen Keuangan. Kuo Fen yang duduk di kursi kantor langsung ketakutan. Tidak ada niat untuk bekerja sama sekali. Melihat posisinya terancam tidak bisa dipertahankan. Dia sudah tidak punya perhatian untuk bekerja. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kuo Fen sangat panik. Beberapa orang merasa canggung. Di sebelah, Yang Jiao Jiao juga tidak berani bersuara. Sangat pengecut. Dia merasa bisa dipecat kapan saja. Semua salahmu, wanita brengsek. Siapa yang menyuruhmu mengganggu Chen Hao tanpa alasan? Kamu tidak tahu dia sekarang sudah kaya dan hebat? Apa kamu masih mengira dia adalah Chen Hao yang dulu? Semuanya adalah kesalahanmu yang menimpaku. Seandainya bukan karena ulahmu, aku tidak akan kehilangan posisiku. Dan harus dipindahkan untuk menyapu toilet. Menjadi bahan tertawaan semua orang di perusahaan, Kuo Fen sangat marah dan mengumpat. Dia ingin sekali menampar mati Yang Jiao Jiao yang brengsek ini. Dia telah bekerja di perusahaan ini selama lebih dari 10 tahun. Susah payah dia mencapai posisi kepala Departemen Keuangan. Pas sekali dia bisa memanfaatkan posisinya untuk melakukan sedikit korupsi. Dalam setahun bisa mendapatkan 100 hingga 80 ribu. Sekarang semua berantakan. Jalur pendapatannya terputus. Dia harus bagaimana untuk hidup ke depannya? Yang Jiao Jiao yang tercinta juga sangat cemas. Dia sekarang juga tidak tahu harus berbuat apa. Hanya sangat menyesal saja. Bagaimana kalau begini saja? Segera telepon Chen Hao. Katakan bahwa kamu tahu salah. Mohon dia untuk bersikap seperti orang dewasa. Jangan mempermasalahkan hal sepele dengan orang sepertiku. Mohon dia untuk memberikan pengampunan. Biarkan aku pergi. Kuo Fen segera berteriak kepada Yang Jiao Jiao. Yang Jiao Jiao sedikit ragu. Dia tidak bisa mengurangi harga dirinya. Kamu apa sih? Apa kamu ingin melihatku hancur lebur? Menjadi bahan tertawaan semua orang. Apakah kamu puas dengan itu? Kuo Fen berteriak marah. Dia benar-benar menyesal mati-matian. Seandainya dulu tidak terlibat dengan Yang Jiao Jiao yang ini, tidak akan berujung seperti ini. Masih ada permusuhan dengan Chen Hao Jie. Jadi hari ini dia mendapatkan balasan. Dan saat ini, suara cukup besar terdengar dari luar kantor. Apa yang sedang terjadi? Apa mungkin para atasan sudah kembali? Apakah Chen Hao datang ke perusahaan? Kuo Fen ketakutan setengah mati. Lalu cepat-cepat berdiri dari kursi kantornya. Segera pergi untuk menyambut. Tidak berani lagi mengabaikan. Setelah keluar dari kantor, sampai di area publik karyawan perusahaan, dia melihat Zhang Xiaohui datang dengan membawa dokumen. Di sampingnya juga ada banyak rekan kerja. Rekan-rekan itu sedang bergosip, menyodorkan pertanyaan mengenai Chen Hao. Hui Jie, cepat beritahu kami. Apa yang dikatakan para atasan saat pergi menemui Chen Hao? Bukan, Chen Hao segera akan resmi mengambil alih perusahaan kita. Ah, Xiao Hui Jie, Anda dan Chen Hao berasal dari kampung halaman yang sama. Sekali lagi tentang hubungan kakak adik. Hubungan kalian sangat baik. Tolong bantu kami untuk menjelaskan kepada Chen Zong. Katakan bahwa kami berharap dia tidak mempermasalahkan hal-hal yang lalu. Dulu itu kesalahan kami. Menghadapi perubahan sikap orang-orang ini. Di sudut bibir Zhang Xiaohui juga muncul senyuman putus asa. Seandainya sudah tahu begini, mengapa kalian harus seperti itu sejak awal? Zhang Xiaohui menggelengkan kepala dengan putus asa. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Dan langsung bertemu dengan Kuo Fen yang datang mendekat. Kuo Fen, kamu pasti sudah mendengar tentang ini, kan? Zhang Xiaohui bertanya dengan santai. Dia selalu tidak suka dengan orang seperti Kuo Fen. Padahal dia jelas-jelas sudah beristri dan punya anak. Masih juga harus bertindak terhadap mahasiswi magang yang baru saja lulus dari universitas. Apalagi dia adalah pacar Chen Hao. Setelah itu, dia sengaja mencari-cari kesalahan orang itu. Untuk orang yang seperti ini, Zhang Xiaohui sudah lama tidak menyukainya. Namun karena dia telah bekerja di perusahaan selama lebih dari 10 tahun, posisinya cukup tinggi. Jadi Zhang Xiaohui juga tidak bisa berbuat banyak. Tapi sekarang berbeda. Mulai hari ini, dia akan menjabat sebagai Chief Operating Officer, CEO, perusahaan. Kekuasaan yang dimiliki tidak kecil. Kakak Hui Hui. Kuo Fen saat ini memanggil Zhang Xiaohui dengan sebutan kakak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana Ibu Hui Chen? Kenapa tidak terlihat? Dia minta tolong kamu untuk menyampaikan permohonan maafku kepada Chen Zong. Dulu itu adalah salahku. Saya minta maaf kepadanya. Memintanya agar tidak cepat-cepat memindahkan posisi saya. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Susah payah saya bisa mencapai posisi saat ini. Saya sebenarnya tidak ingin pergi membersihkan toilet lagi. Kuo Fen dengan penuh kepedihan memohon. Ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Chen Bao. Saya tidak punya hak sebesar itu. Lagi pula,
Semua pimpinan tinggi perusahaan juga setuju. Termasuk Sang Bao. Nah, dia datang. Silakan bicara langsung dengannya. Saat baru saja sampai di sini, Sang Xiaohui berbalik, lalu melihat sekumpulan pimpinan tinggi yang mendekat. Sekelompok pimpinan tinggi perusahaan datang mendekat. Di dalam, juga termasuk yang baru saja diangkat sebagai kepala Departemen Keuangan. Tentu saja mereka. Di antara sekumpulan pimpinan tinggi ini, tidak ada tanda-tanda Chen Hao. Dia tidak mungkin akan keluar. Jadi dia menolak. Maka dia tetap di rumah dan berbaring. Zhang Zhang yang santai melihat Zhang Zhengliang dan yang lainnya datang mendekat. Kuo Fen ketakutan hingga langsung gagap. Dia sangat takut Zhang Zhengliang akan langsung mengumumkan pemecatannya. Semua orang pasti sudah tahu. Benar sekali, Tuan Chen Hao, mulai sekarang, akan menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan kita. Kekuasaan jauh lebih tinggi dari saya. Saya berharap kita dapat mendukung pengaturan dan pekerjaannya di masa depan. Pada saat yang sama, saya juga ingin menyampaikan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tuan Chen. Pertama-tama, adalah Zhang Xiaohui. Mulai hari ini, dia akan menjabat sebagai Chief Operating Officer perusahaan. Sementara itu, Han Kun di samping saya akan menggantikan Kuo Fen, menjadi kepala Departemen Keuangan yang baru. Adapun kamu, Kuo Fen, pergilah membersihkan toilet untuk merenungkan diri. Boom! Ketika Zhang Zhengliang mengumumkan berita buruk ini secara langsung, Kuo Fen merasa seolah-olah tidak bisa berdiri. Dia hampir terjatuh ke tanah. Tuan Zhang, Kuo Fen segera ingin memohon. Tapi dia belum sempat mengucapkan kata-kata itu. Dia langsung ditolak oleh Zhang Zhengliang. Kamu tidak perlu mengatakan apapun padaku. Kekuasaan Tuan Chen lebih besar dari segalanya. Bahkan saya pun tidak bisa mengubahnya. Cepat, pergilah bersihkan toilet, atau pergi dari perusahaan ini. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa mengejek hehe. Segera setelah itu terdengar berbagai macam tawa mengejek dari depan. Melihat seseorang terjatuh, hampir semua orang bersikap menari di atas penderitaan orang lain. Semua orang menonton lelucon tentang Kuo Fen. Dulu dia sangat bersinar. Sekarang, semua itu terasa sangat pahit. Baiklah, Kuo Fen menundukkan kepala dan menerima takdir. Tapi dia tidak berniat untuk mengundurkan diri. Dia sudah berada di perusahaan ini selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika dia tidak bisa pergi dengan sukses, setidaknya dia tidak ingin pergi dengan cara yang memalukan. Jika tidak, jika kabar ini sampai ke perusahaan berikutnya, dia akan semakin menjadi bahan tertawaan di perusahaan baru. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan apa saja agar tetap terhormat. Meminta maaf. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kembali posisinya, setidaknya dia tidak perlu membersihkan toilet dengan cara yang memalukan. Baiklah, jika tidak ada yang perlu dibicarakan, mari kita semua kembali bekerja. Semua posisi tidak akan dipindahkan untuk sementara waktu. Fokus pada pekerjaan. Jangan bergosip. Apalagi jangan berdiskusi secara diam-diam. Chen Zong dan Yang Jiao Jiao terlihat sangat terkejut. Dia berpikir, Chen Hao sama sekali tidak membalas. Memecatnya. Sebenarnya, Chen Hao sama sekali tidak berniat memecatnya. Melainkan ingin melihatnya menyaksikan semua ini. Ingin membuatnya menyesal, putus asa, dan penuh penyesalan. Yang Jiao Jiao, ikut saya ke kantor sejenak. Han Kun baru saja menjabat sebagai kepala Departemen Keuangan. Langsung mengeluarkan perintah. Memberi teguran keras kepada Yang Jiao Jiao. Posisi pekerjaan Yang Jiao Jiao adalah asisten kepala Departemen Keuangan. Dengan kata lain, mulai sekarang, dia adalah asisten Han Kun. Baru saja menutup pintu kantor, Han Kun segera menggunakan alasan pekerjaan yang tidak serius. Memarahi Yang Jiao Jiao dengan keras. Lihatlah kelakuanmu yang bodoh itu. Kekok seperti orang bodoh. Bodoh seperti babi. Kerjalah dengan lebih serius mulai sekarang. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup di dalam villa tepi pantai yang indah. Selain Chen Hao dan para pembantu, tidak ada orang lain yang menganggur dan menunggu. Chen Hao berbaring di sofa dan terus memancing. Dia baru saja menggeser beranda teman-temannya. Tiba-tiba melihat kelinci kecil yang licik mengunggah status. Itu adalah foto tanpa makeup. Diambil dengan kamera bawaan ponsel. Tanpa efek kecantikan atau edit. Benar-benar terlihat seperti gadis muda, bukan nenek-nenek. Chen Hao terkejut. Dari foto tanpa makeup ini. Pihak lain, tidak hanya tidak semenakutkan yang dibayangkan Chen Hao. Sebaliknya, sangat cantik dan menggemaskan. Memang bisa disebut sebagai wanita cantik tipe gadis muda. Maka Chen Hao mengirimkan pesan kepada pihak tersebut. Foto ini diambil dengan baik. Sangat menggemaskan. Saya sangat suka. Sangat cepat. Pihak tersebut membalas dengan stiker wajah yang penuh rasa jijik. Mabar nggak? Chen Hao mengirim pesan, bagaimana kalau malam? Saya masih dalam kelas. Takut jatuh? Dia bertanya, kamu masih siswa? Iya, kamu tidak tahu? Sudah kelas 3 SMA. Baiklah, saya tunggu kamu malam nanti. Setelah mengobrol,
Chen Hao berencana untuk bermain game sendiri terlebih dahulu. Baru saja mulai permainan. Terdengar suara bel pintu dari luar. Pelayan membuka pintu. Dia melihat Guo Fan berdiri di luar pintu. Dengan sikap yang penakut. Terlihat cemas. Sangat pengecut. Masuklah. Chen Hao tidak menengadah. Tapi sudah bisa ditebak bahwa yang datang adalah Guo Fan. Semua ini sudah diprediksi oleh Chen Hao. Dia sudah memperkirakan bahwa Guo Fan akan datang untuk meminta maaf secara langsung. Memohon ampun. Lagi pula, Chen Hao telah berjuang di dunia kerja selama 3 tahun. Dia sudah banyak mengalami kesulitan dan penargetan. Dia masih sadar akan hal ini. Silakan, kata Chen Hao dengan nada datar. Tapi dia masih tidak melihat Guo Fan. Dia berbaring di sofa sambil terus bermain game. Dia sama sekali dianggap seperti udara. Sama sekali tidak ada maksud untuk menghormatinya. Chen Hao, saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Tadi pagi, saya berbicara terlalu berlebihan di telepon. Jadi saya ingin berkata langsung kepada Anda, maaf. Tolong maafkan saya. Kata-kata Guo Fan terdengar sangat bagus. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jika bukan karena Chen Hao yang marah, dia mungkin tidak akan datang untuk meminta maaf juga. Minta maaflah, Chen. Hao berkata dengan dingin. Dengan ekspresi yang tanpa acuh tak acuh. Ya, maaf. Guo Fan membungkuk 180 derajat. Chen, saya sebelumnya yang salah. Saya mohon, jangan ingat kesalahan kecil saya. Jangan berdebat dengan orang rendah seperti saya. Saya tidak meminta Anda mengembalikan posisi saya. Saya hanya berharap Anda bisa menunjukkan belas kasih. Mohon berikan saya satu jalan hidup. Bagaimanapun, saya sebelumnya juga adalah kepala bagian keuangan. Jika saya harus benar-benar menyapu toilet, saya khawatir tidak akan bisa mengangkat kepala saya di perusahaan lagi. Saya mohon, berikan saya satu kesempatan. Aku mohon padamu. Guo Fan dulunya sangat sombong. Selalu merasa tidak ada orang yang berarti. Terutama sekali menekan Chen Hao di segala tempat. Berbagai cara mencari kesalahan dan menyerang. Namun saat ini, dia justru menjadi pengecut seperti anjing. Memohon ampun. Kalau dipikir-pikir, sungguh sulit meramalkan urusan dunia. Jadi kamu ingin aku memaafkanmu, ya? Baiklah, maka dulu berlututlah dan ketuk kepalamu 2 kali. Baru kita bicarakan. Jika tidak, semua ini tidak bisa dibahas. Chen Hao meletakkan teleponnya. Lalu memanggil pelayan. Untuk memijat pinggang dan mengurusnya. Guo Fan tidak pernah berlutut untuk orang lain. Namun hari ini dia berlutut untuk Chen Hao. Chen Zong, aku sudah berlutut untukmu. Aku memohon padamu. Setelah itu, dia mengetuk kepalanya 2 kali dengan suara keras. Melihat Guo Fan yang seperti anjing di depannya. Chen Hao tiba-tiba berdiri. Lalu menginjak punggungnya. Baiklah, memang benar dia adalah anjing yang baik. Baiklah, saya akan memberikanmu satu kesempatan. Namun sebelum itu, saya punya satu syarat. Tinggal lihat apakah kamu bisa melakukannya. Chen Zong, silakan. Silakan bicara, selama itu perintah Anda. Saya akan melakukannya. Pasti akan dilaksanakan. Guo Fan setuju dengan penuh semangat. Bahkan jika harus menjadikan Chen Hao sebagai ayahnya, dia akan senang. Satu syarat kecil itu apa sih? Jangan bilang 1. Bahkan 10 juga tidak masalah. Chen Hao membungkuk, lalu mendekat di telinganya. Dia berkata pelan, saya mau kamu menjauh dariku sebaik mungkin di masa depan. Jangan biarkan saya melihatmu lagi. Setelah mengatakannya, Chen Hao tiba-tiba tersenyum sinis. Memaafkan itu tidak mungkin. Chen Hao adalah orang yang sangat menilai utang budi. Dia tidak akan pernah melupakan orang yang baik padanya. Tapi orang yang menyakitinya tidak akan pernah dia maafkan. Kamu harus benar-benar dihancurkan. Sudah bosan bermain, menghasilkan kematianmu itu. Ekspresi Guo Fan langsung menjadi bingung. Dia tidak menyangka dirinya dipermainkan oleh Chen Hao. Chen Hao, aku sudah seperti ini. Memohon dengan sangat. Tapi kamu terus-menerus memaksaku. Jangan terlalu berlebihan. Guo Fan marah dan langsung kehilangan kendali. Langsung berdiri di tempat. Sambil menunjuk Chen Hao, dia berteriak. Apa pedulinya jika itu berlebihan? Hari ini aku memang berlebihan. Chen Hao memijat-mijat pergelangan tangan kanannya. Lalu mengayunkan tangannya dengan penuh tenaga. Langsung menghantam ke atas. Waduh, tamparan ini keras banget suaranya. Setengah wajah Guo Fan sudah kemerahan. Pukulan itu membuat tangan Chen Hao sedikit sakit. Pergi sana. Kulitmu tebal sekali. Pukulan ini membuat tanganku sakit. Setelah memberi pukulan, Chen Hao masih mengeluh dan mengumpat. Guo Fan hampir mati karena kemarahan. Sialan, aku yang dipukul, bukan kamu. Dan kamu masih berteriak sakit? Chen Hao, kau berani memukulku? Baiklah, hari ini aku akan mengingat pukulan ini. Bukankah itu hanya seorang kepala keuangan? Paling tidak aku tidak membutuhkan itu. Su Han dipukul seperti ini. Berdasarkan riwayat hidupku, aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik. Aku tetap tidak percaya. Kau, Chen Hao, bisa menguasai segalanya. Apakah semua perusahaan di kota Suhang?
Tidak mungkin kamu bisa mengakuisisi semuanya. Saya rasa kamu belum sekuat itu. Kita lihat saja, ingat itu. Kuo Fen langsung berubah sikap. Dengan penuh kemarahan, ia membanting pintu dan pergi. Chen Hao meregangkan tubuhnya dengan malas. Jatuh ke belakang dan berbaring di sofa. Ia berkata pelan, sekarang mungkin belum saatnya. Tapi di masa depan siapa tahu. Benar, dengan kemajuan tinggal di rumah seperti ini. Tinggal di rumah sehari bisa mendapatkan hadiah sistem. Mungkin hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Setidaknya setengah dari perusahaan arus utama di Suzhou dan Hangzhou akan jatuh ke dalam kendali Chen Hao. Jika memang saat itu tiba, kekuatan Chen Hao bisa dibilang sangat berkuasa. Mari kita tunggu dan lihat. Waktu berlalu dengan cepat. Sekejap saja sudah dari sore ke malam. Saat ini sekitar pukul 8.30. Han Kun yang telah bekerja di perusahaan selama 1 sore penuh juga telah kembali ke villa. Bagaimana, Kun Kun? Di perusahaan masih baik-baik saja? Dan tikus itu? Aduh, jangan bicarakan itu. Sangat menyenangkan, ya. Han Kun teringat perasaan dijilat orang saat di perusahaan. Memikirkannya saja sudah terasa enak. Dia sudah lulus dari universitas selama 3 tahun. Selama itu, dia telah berganti beberapa perusahaan. Tapi karena alasan kepribadian, jadi dia sama sekali tidak diuntungkan di tempat kerja. Sangat memalukan. Di mana dia pernah menikmati perlakuan seperti ini? Namun tentu saja, karyawan di seluruh perusahaan Beijia Fashion. Alasan mereka menjilat seperti itu. Sangat berusaha menyenangkan Han Kun. Juga tidak sepenuhnya. Karena dia adalah manajer keuangan baru di perusahaan. Melihat semua posisi di perusahaan. Posisi manajer keuangan bisa dibilang tinggi. Tapi juga tidak terlalu tinggi. Salah satu alasan utamanya adalah hubungannya dengan Chen Hao. Jadi kelompok mata duitan di perusahaan itu akan menjilat. Dan tikus ini, saya bilang padamu. Saya hari ini membalas dendam untukmu. Saya memanggil wanita jalang yang Jiao Jiao ke kantor. Memarahi dia dengan sangat keras. Selama dia melakukan sesuatu yang membuatku sedikit tidak puas. Aku akan memarahinya dengan bertubi-tubi. Memarahi wanita brengsek itu sampai mati. Wanita brengsek ini terhadap tindakan Han Kun. Chen Hao juga merasa tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia tetap merasa terharu. Ngomong-ngomong, aku ingin bilang begitu aku masuk. Bau apa ini? Begitu harum, malam ini makan malam apa? Han Kun sudah sangat lapar. Dia melirik ke arah sana. Dia melihat. Di meja makan tersusun deretan panjang hidangan lezat. Ada masakan Cina dan masakan Barat. Sangat mewah. Tunggu sebentar. Malam ini ada seorang tamu yang akan datang. Aku sudah membuat janji dengan seseorang. Tamu yang disebutkan oleh Chen Hao. Sebenarnya adalah Zheng Zi yang dijanjikan kemarin. Malam ini rencananya akan makan bersama. Tamu siapa? Apakah itu seorang cewek? Bolehkah aku bersikap konyol? Han Kun menatap Chen Hao dengan ekspresi ingin tahu. Itu tidak mungkin kakak ipar, kan? Han Kun tersenyum jijik. Dia bertanya sambil tertawa, kau bicara apa? Chen Hao melengkungkan bibirnya. Juga untuk pria tinggi, kaya dan tampan seperti Hao. Mana mungkin dia melihat perempuan biasa, kecuali jika dia wanita cantik seperti kakak Xiao Hui. Kau setuju, kan? Hao Zi? Han Kun berkata sambil bercanda. Tapi jangan katakan itu. Hao Zi, bagaimana jika kau mempertimbangkan kakak Xiao Hui? Aku melihat dia sangat baik padamu. Kau sudah berada di Suhang selama 3 tahun, kan? Selama 3 tahun ini, dia selalu memperhatikanmu. Aku tidak percaya dia tidak memiliki perasaan padamu. Pasti ada, dan sekarang kau dalam keadaan yang baik. Jika kau ingin mengatakannya, pasti kau bisa menawannya. Saat itu kalian bisa membahasnya. Tapi jangan lupa minta kakak untuk mengenalkan wanita untukku. Aku sudah lajang lebih dari 20 tahun. Chen Hao hanya bisa tersenyum pasrah. Mengenai candaan Han Kun tadi, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Namun, setelah dia mengolok-oloknya seperti itu, Chen Hao mengenang kembali semua kenangan selama 3 tahun terakhir. Memang, kata-katanya kasar tetapi tidak salah. Apakah kakak kelas benar-benar tertarik padaku? Jika aku mengejarnya, apakah dia akan menerima? Chen Hao berpikir dalam hati. Dering, saat Chen Hao dan Han Kun saling mengolok. Saat mereka bercanda, bel pintu villa berbunyi. Di luar villa berdiri seorang wanita cantik mengenakan gaun putih. Begitu pintu dibuka, Chen Hao tercengang. Terutama reaksi Han Kun. Dia sampai terkesima. Wanita cantik di depannya benar-benar seperti dewi. Apalagi dengan gaun pesta ini. Seluruh tubuhnya memancarkan aura bangsawan yang tak bisa disembunyikan. Hanzi, ini yang kau sebut sebagai tamu itu, kan? Dia sangat cantik sekali. Han Kun sampai bingung. Jika dibandingkan satu sama lain, yang Jiao Jiao yang sebelumnya merupakan bunga kampus. Jadi terlihat sepele. Bahkan tidak dihitung sebagai kentut. Nasib cinta si tikus ini benar-benar sialnya baik. Ada senyum lembut dari kakak tingkat. Juga mengenal seorang wanita berkepribadian seperti ini.
Tuhan, seorang dewi. Saya sangat iri. Hati Han Kun rasanya sangat cemburu. Nona Zheng, silakan masuk. Chen Hao memang memperhatikan penampilan Zheng Zi dengan tepat. Orang itu memang sangat cantik. Dan bukan hanya cantik biasa. Dipandang oleh Chen Hao seperti itu. Zheng Zi merasa sepertinya dia berpakaian terlalu formal. Jadi agak canggung. Tanpa sadar dia jadi merona. Namun, wajahnya yang memerah ini justru menunjukkan ekspresi malu. Semakin memikat. Oh Tuhan, ekspresi malunya justru semakin cantik. Tapi tentu saja, kalimat menggoda tadi bukan diucapkan oleh Chen Hao. Tapi diucapkan begitu saja oleh si Han Kun ini. Dia sangat menjijikkan. Seolah-olah sudah ratusan tahun tidak melihat wanita. Itu membuat Zheng Zi sangat canggung. Jangan pedulikan dia. Ayo masuk. Chen Hao melirik Han Kun. Dia jadi banyak memperbaiki sikapnya. Zheng Zi yang wajahnya merah akhirnya masuk ruang tamu. Namun, jangan salah. Dia benar-benar tidak menyangka. Chen Hao ternyata tinggal di villa dengan tingkat seperti ini. Beberapa hari yang lalu dia masih tinggal di rumah sewa yang murah. Ini baru beberapa hari. Sudah berganti menjadi yang semewah ini. Sepertinya dia memang tidak salah menebak. Identitas Chen Hao memang tidak sederhana. Silakan duduk di ruang makan. Dengan undangan Chen Hao yang sangat sopan. Dia pun duduk. Belum lama setelah duduk, Zheng Zi segera berkata, "Oh iya, mengenai lelang Lamborghini tahun 03 milikmu. Sudah selesai. Akhirnya terjual dengan harga transaksi 10 juta. Ini adalah cek. Simpan baik-baik." Zheng Zi menyerahkan cek itu kepada Chen Hao. Perusahaan mereka tidak mengenakan biaya layanan atau sejenisnya. Tetapi diserahkan kepada Chen Hao dengan harga jual yang utuh. Untuk klien besar seperti Chen Hao. Dan transaksi dilakukan dengan harga yang sangat tinggi. Jika tidak, mereka bisa mendapatkan komisi ratusan ribu dari situ. Namun, mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Mereka memilih untuk mengorbankan itu. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah teman saya, Han Kun. Ini adalah Nona Zheng Zi. Dia adalah putri dari bos Naha Group. Saat ini, dia menjabat sebagai kepala perusahaan agen di bawahnya. Sebelumnya, saya pernah meminta bantuannya untuk menjual sebuah mobil. Setelah Chen Hao dan yang lainnya saling memperkenalkan diri, Han Kun hampir terkejut setengah mati. Bukan karena penjualan mobil, tetapi karena status pemerintah. Grup Naha. Tetapi itu adalah perusahaan besar yang terkenal di Suzhou dan Hangzhou. Bisnis real estate, serta industri terkait seperti restoran dan hiburan. Wah, bahkan tikus bisa mendapatkan putri dari keluarga kaya. Han Kun memberi jempol dalam hatinya. Sungguh luar biasa, ya. Selanjutnya, pelayan membawa piring demi piring hidangan lezat. Ketiga orang itu duduk di meja makan saling menikmati makanan. Tapi selain Han Kun yang terus bicara, Chen Hao dan Zheng Zi sebenarnya tidak banyak bicara. Zheng Zi terdiam sejenak. Lalu ia mulai berbicara. Chen Hao, sebenarnya saya ingin mengajakmu bertemu hari ini. Tidak ada arti lain. Hanya ingin bilang bahwa kita juga seumuran. Kita tinggalkan masalah pekerjaan, ya. Sebenarnya kita juga bisa berteman secara pribadi. Apa kamu setuju? Zheng Zi merasa canggung saat mengucapkan kata-kata ini. Dia dalam hati tertawa pahit. Sejak bertumbuh besar, dia belum pernah secara aktif berkata pada laki-laki manapun tentang berteman, maksudnya. Chen Hao adalah yang pertama. Teman yang seperti apa, maksudnya? Jangan-jangan ini tentang pacar, ya? Han Kun bertanya dengan rasa ingin tahu di samping. Zheng Zi tidak bisa menahan diri untuk menjadi merah padam. Dia segera menjelaskan bahwa itu bukan itu. Ya, kami hanya teman biasa. Ditambah lagi, saya mendengar kabar bahwa Tuan Chen baru saja menyelesaikan akuisisi saham Beijia Fashion 65. Menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan. Karena industri pakaian di bawah grup Naihua kami juga memiliki kerjasama jangka panjang dengan perusahaan Anda. Jadi mari saling mengenal. Berkomunikasi tentang perasaan. Selalu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setelah Zheng Zi selesai berbicara, Han Kun di sampingnya tertawa dengan jahat. Baiklah, komunikasi tentang perasaan. Komunikasi yang baik. Bagaimana kalau saya pergi dulu? Kalian berdua bisa berbicara perlahan-lahan di tempat pribadi. Bukan, saya bukan maksud itu. Zheng Zi hampir menangis. Siapa orang ini sebenarnya? Sungguh mengganggu. Selalu salah paham dengan maksudnya sendiri. Jangan-jangan Chen Hao salah paham tentang sesuatu. Dia bukan orang yang seperti itu. Apakah Chen Hao akan mengira dia seorang wanita jahat? Apakah akan membuatnya berpikir bahwa dia memiliki tujuan tertentu? Hanya untuk mendekatinya? Dalam sekejap, Zheng Zi merasa tegang. Chen Hao, saya bukan maksudnya begitu. Saya ingin mengatakan. Zheng Zi baru saja ingin menjelaskan. Chen Hao melambaikan tangannya. Tidak perlu, saya sudah mengerti maksudmu. Sambil itu, dia menyalahkan Han Kun. Kun, tutup mulut saja. Makan pun tidak bisa menutup mulutmu. Melihat bahwa Chen Hao tidak salah paham tentang apapun,
Zheng Zi baru merasa tenang. Sifatnya sebenarnya cukup tenang. Dia juga tidak pandai mengobrol dengan laki-laki. Jadi, takut salah bicara dan membuat Chen Hao salah paham. Bisa berteman dengan Dewi yang berpenampilan seperti kamu. Ini adalah kehormatan bagi saya. Tentu saja tidak masalah. Chen Hao tidak bisa menahan untuk sedikit bercanda. Dipuji oleh Chen Hao karena berpenampilan menarik. Zheng Zi tidak tahu mengapa ada rasa senang di dalam hati. Bahkan merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Dia tiba-tiba merasa sangat tegang. Hatinya berdebar-debar tidak karuan. Jantungku berdetak sangat cepat. Apakah dia akan mendengarnya? Zheng Zi menutup dadanya. Merasakan detak jantungnya. Ini terdengar sangat nyaring seperti bunyi gong dan drum. Waduh, apakah ini yang disebut perasaan jatuh cinta? Jadi, sampai makan malam belum resmi berakhir. Dia berpura-pura ada urusan mendadak dan pergi. Bahkan tidak perlu diantar. Setelah keluar dari villa, baru beberapa langkah, Zheng Zi mulai menggerutu dengan putus asa. Zheng Zi, kamu sangat mencintai. Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Saat itu, sebuah telepon masuk ke ponsel Zheng Zi. Di dalam telepon, terdengar suara seorang wanita paruhbaya yang sangat ingin tahu. Menanyakan tentang bagaimana hubungan putrinya dengan Chen Hao. Saya mendengar kabar bahwa dia menelan semua saham Beijia Fashion 65 sekaligus. Jumlah akuisisi mencapai lebih dari 8 juta. Pasti seorang pengusaha kaya dari keluarga besar. Ibu percaya, dengan pesonamu, kamu pasti bisa menawannya. Zheng Zi tidak tahu harus menjawab bagaimana. Dia sekarang merasa sangat bingung. Dan tidak tahu kenapa. Sejujurnya sebagai putri dari keluarga kaya, pernikahan seringkali tidak bisa ditentukan sendiri. Pastinya harus memperhatikan kesesuaian latar belakang. Apakah bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan? Jadi baik keluarga maupun teman. Semua telah memperkenalkan beberapa anak bangsawan padanya. Masing-masing sangat tampan dan menawan. Memikat banyak dewa laki-laki. Namun justru dia tidak menyukai satupun. Yang tidak menarik. Dan sangat dangkal. Tapi kali ini, dia merasa Chen Hao berbeda. Seolah menyimpan banyak rahasia. Dan juga tidak menganggapnya serius. Semakin begitu, Zheng Zi semakin tertarik. Ibu, aku merasa dia sangat istimewa. Zheng Zi menggigit bibirnya. Ratu berkata, hanya saja dia tampaknya tidak terlalu tertarik padaku. Sikapnya juga dingin dan panas. Tapi aku percaya. Dengan pesonaku, jika aku berinteraksi dengannya sedikit lebih lama, aku tidak percaya dia sama sekali tidak menyukaiku. Di dalam villa Beihai, dengan perginya Zheng Zi, makan malam pun diakhiri dengan cepat. Han Kun sangat suka bergosip. Dia terus-menerus bertanya tentang hubungan antara Zheng Zi dan Chen Hao. Apa sebenarnya hubungan mereka? Apakah ada kemungkinan untuk berkembang? Jika ada kekurangan rekan kerja, dia menyatakan bersedia. Menanggapi ini, Chen Hao hanya bisa menggelengkan kepala. Kau bahkan baru-baru ini bilang biarkan aku mendapatkan kakak tingkatmu. Kenapa bisa berubah pikiran begitu cepat? Obrolan santai pun berakhir. Dia kembali ke kamarnya. Pembantu Zhao Yan sedang menyiapkan tempat tidurnya. Saat Chen Hao baru saja masuk ke dalam kamar, Zhao Yan lalu berlutut di hadapan tuannya. Terima kasih telah memberikan uang muka gaji selama 6 bulan. Yang membantuku membayar hutang. Sekarang sudah lunas. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk membalas jasamu. Aku bersedia. Chen Hao merasa bingung seketika. Bukankah ini hanya uang muka gaji? Bukankah itu bukan masalah besar? Sampai-sampai merasa tersentuh seperti ini. Zhao Yan berlutut di tanah. Dia menundukkan kepalanya. Dengan wajah yang sepenuhnya merah. Saat ini, suasana di dalam ruangan sangat canggung. Chen Hao menggosok hidungnya sejenak. Tidak perlu, kan? Kakak bukan orang yang sependek itu. Apakah Anda merasa saya tidak cukup cantik? Zhao Yan secara naluriah bertanya. Tidak, Anda salah paham. Itu bukan maksud saya. Chen Hao buru-buru ingin menjelaskan. Namun, Zhao Yan merasa rendah diri. Dia mengira Chen Hao merasa tidak suka padanya. Menganggap dirinya tidak pantas. Namun, dia tidak memiliki pikiran buruk lainnya. Dia hanya ingin membalas budi. Hanya itu saja. Chen Hao juga tidak perlu bertanggung jawab padanya. Selain itu, saya juga tidak tahu bagaimana membalas budi pada Tuan. Sejujurnya, saya belum pernah berpacaran. Aku tidak mengerti apapun nol. Tetapi yang saya tahu, Tuan telah berbuat baik kepada saya. Saya harus membalas budi. Zhao Yan mengumpulkan keberanian. Dengan berani memeluk Chen Hao. Menyerah pada perasaan. Meskipun dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun selanjutnya, tidak peduli apa yang dilakukan Chen Hao. Dia tidak akan menolak kenangan lama lagi. Nona, dengar aku bicara sebentar. Aku benar-benar bukan orang yang kamu pikirkan. Setiap orang pasti memiliki masa-masa sulit. Saya bukan tipe seperti itu. Yang hanya tahu mengeksploitasi karyawan, kapitalis jahat. Sudahlah, ini hanya hal kecil saja. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku juga sudah janjian untuk bermain game.
Tidak apa-apa, kamu bisa kembali ke kamar dan istirahat lebih awal. Chen Hao tidak terlalu memikirkannya. Lalu dia langsung terjatuh di tempat tidur, mengambil ponsel dan mengatur janji dengan kelinci putih yang licik. Kami sudah sepakat untuk bermain game bareng. Lawan bicaranya adalah adik kelas 3 SMA. Dan dia adalah seorang Dewi Loli yang imut. Meskipun Chen Hao tidak memiliki kebiasaan seperti sapi tua memakan rumput muda. Tapi jika bisa mendapatkannya, itu juga lumayan. 10 detik sebelum permainan resmi dimulai, Chen Hao mengangkat kepala dan melihat Zhao Yan sejenak. Melihat dia masih berlutut di tanah dan belum bangkit, dia semakin tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar gadis yang bodoh. Sangat. Sedikit kebaikan kecil. Layakkah itu untuk pengorbanan sebesar ini? Ayo bangun, cepat kembali ke kamar untuk istirahat. Saya sudah mengatakan tadi, saya bukan orang seperti itu. Sebenarnya, dengan kondisi Chen Hao sekarang, setiap wanita bisa mendapatkan, tapi dia tidak membutuhkannya. Setelah 3 tahun bersama Yang Jiao, dia sudah bosan. Dia sudah tidak lagi menjadi remaja yang polos. Dia sudah kebal sejak lama. Tidak menarik, membosankan dan menjengkelkan. Lebih baik permainan. Tuan Zhao Yan melihat sikap tegas Chen Hao. Dia cukup kecewa. Namun, dia di dalam hati merasa sangat senang. Karena Chen Hao bukan orang yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Jika hari ini Chen Hao benar-benar melakukan sesuatu padanya, maka dia sama saja dengan para playboy. Sama saja dengan pria brengsek. Meskipun ditolak. Tetapi Zhao Yan sebenarnya merasa senang. Dia tidak salah menilai orang. Sifat tuannya memang keluar dari lumpur tanpa terkotori. Dan bersih tanpa terlihat aneh. Sungguh sangat mulia. Tuan, mulai hari ini, saya akan membalas budi Anda dengan baik. Setelah meninggalkan ruangan, Zhao Yan diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Sementara itu, Chen Hao yang terbaring di tempat tidur hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa. Gadis ini memang cukup bodoh. Tak lama kemudian, permainan pun dimulai. Masih mengulangi trik menjengkelkan dari sebelumnya. Kelinci kecil yang licik menggunakan suara imutnya, membantu Chen Hao mendapatkan teleskop 8X. Suara imut di awal permainan. Perlengkapan semua tergantung kebutuhan. Saat permainan dimulai, Chen Hao, seperti biasa, menyalakan voice chat untuk saling maki. Mengeluarkan kata-kata indah. Datang, datang. Pergi kau. Aku bunuh nih. Dasar kecil. Mengira bersembunyi di semak-semak aku tidak bisa melihatmu. Aku bunuh, aku bunuh. Aku bunuh lagi, aku masih akan bunuh. Bunuh, 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 bunuh. Permainan berlanjut hingga pukul 12.30 di malam hari. Belum berakhir. Malah semakin semangat. Namun, mengingat bahwa kelinci kecil yang licik adalah seorang siswa kelas 3 SMA. Adik khawatir dia tidak dapat bangun keesokan harinya dan mengganggu belajar. Jadi, Chen Hao secara aktif berkata, saya rasa hari ini cukup sampai di sini. Mari kita main bareng lagi lain kali. Bukankah kamu masih harus sekolah besok? Dengan cepat, kelinci putih licik itu langsung membalas pesan Chen Hao. Aduh, kamu juga ternyata cowok romantis ya. Bagus, bagus. Membuat orang melihat Anda dengan mata baru. Chen Hao tidak berani mengklaim dirinya sebagai cowok romantis. Tapi lumayan juga. Kelinci putih licik tidak terlalui. Sungguh tidak tahu malu. Baiklah, saya akan offline sekarang. Balas lagi Chen Hao, balas lagi. Setelah mengobrol, Chen Hao mematikan ponselnya. Lalu ia langsung tidur. Tetap dalam posisi yang sama. Bermain game selama lebih dari 2 jam. Sungguh sangat melelahkan. Juga sudah larut malam. Sudah hampir jam 1 pagi. Tidur, tidur. Saat Chen Hao bangun keesokan harinya, sudah pukul 10.30 pagi. Zhao Yan tahu bahwa Chen Hao mengajak seseorang bermain game semalam. Diperkirakan bermain sampai larut malam baru beristirahat. Jadi tidak berani membangunkan dia. Biarkan dia tidur sampai bangun sendiri. Setelah Chen Hao bangun, begitu membuka mata, dia melihat Zhao Yan berdiri di depan. Dia sepertinya sudah melupakan kejadian canggung semalam. Justru menunjukkan senyum. Tuan, Anda sudah bangun. Ayo bangun dan makan sarapan. Aku akan membantumu berpakaian. Tidak usah, saya tidak ingin pergi kemana-mana hari ini. Saya hanya berencana tidur di tempat tidur. Anda langsung saja memberi saya makan. Chen Hao duduk, bersandar di kepala tempat tidur. Dia berkata sambil tenang. Tuan rumah yang baik. Zhao Yan segera mengangguk. Kemudian dia membawa sarapan. Memberi Chen Hao makan dengan tangannya sendiri. Chen Hao membuka ponselnya dan menggulirkan WeChat Moments. Melihat Kuo Fen, anak itu memposting sesuatu. Postingan itu kira-kira mengatakan, menerima undangan dari perusahaan pakaian era muda. Undangan dari presiden. Akan menjabat sebagai posisi manajer umum penjualan. Selain postingan ini, juga disertai beberapa foto dengan bos perusahaan lawan. Sangat bangga. Sangat bersinar. Di bawah postingan ini juga ada banyak balasan dan suka.
Di antaranya terdapat sosok yang Jiao Jiao. Sayang, kamu sangat hebat. Kapan kamu akan menyelamatkanku dari Beijia Fashion? Kontrak ditandatangani selama 5 tahun. Tidak mau melepaskanku. Ming melihat interaksi pasangan brengsek ini. Chen Hao mencibir. Merasa jijik sampai ingin muntah. Tunggu sebentar, perusahaan fashion era muda. Nama perusahaan ini terdengar akrab. Sepertinya pernah mendengar di suatu tempat. Bukankah ini di bawah Nahua Group? Perusahaan yang itu, yang memiliki kerjasama jangka panjang dengan Beijia Fashion? Chen Hao tiba-tiba teringat. Halo, saya akan menghubungi Zhengzi sekarang. Lihat apakah dia mau membantu saya. Chen Hao bukanlah orang yang mencoba segala cara yang mungkin untuk membasmi habis-habisan orang lain. Tapi masalahnya, Kuo Fen sebelumnya memperlakukannya seperti ini. Chen Hao tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Itu adalah kepuasan terhadap dirinya sendiri. Dan pengkhianatan teman. Aku akan memaksamu tidak bisa bertahan di Suzhou dan Hangzhou. Aku ingin kau kembali dan memohon padaku. Chen Hao berkata dengan dingin. Jadi, Chen Hao segera mengirim pesan kepada Zhengzi dan melampirkan foto yang dibagikan Kuo Fen di jejaring sosialnya. Orang ini sangat tidak saya suka. Chen Hao mengirim pesan. Zhengzi segera mengerti maksud Chen Hao. Baik, maka saya akan segera menelepon presiden perusahaan pakaian. Tunggu sebentar, Zhengzi ingin mengembangkan hubungan dengan Chen Hao. Tentu saja harus memenuhi semua permintaannya. Apapun permintaan yang dia ajukan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya, mengundang secara pribadi. Jika terus menolak, takutnya membuat orang lain malu. Itu sangat bagus. Kebetulan saya juga ingin mencari kesempatan untuk berkunjung. Baik, kita sudah sepakat. Bagaimana kalau besok malam? Chen Hao memikirkannya. Lalu ia menjawab, kebetulan, besok malam saya akan menyambut teman. Menambah satu orang tidak menjadi masalah. Nanti datang lebih awal saja sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Chen Hao tidak membalas pesan lain. Ia langsung tidur. Namun, Zhengzi merasa agak tidak nyaman. Apa maksudnya menambah satu orang tidak menjadi masalah? Bodoh, apakah berarti saya mengundang dia secara pribadi? Apakah dia sama sekali tidak merasakan? Zhengzi merasa sangat tidak nyaman. Bukan karena dia narsis, melainkan karena dia memang seorang dewi. Baik dari latar belakang keluarga, penampilan, bentuk tubuh, daya tarik, dan banyak aspek lainnya. Semuanya sangat istimewa. Di depan sebagian besar pria, mereka pasti tidak dapat menolak senyuman yang menawannya. Apalagi mengundangnya secara pribadi. Diperkirakan tidak tahu berapa banyak pria yang akan tergila-gila. Tetapi Chen Hao tidak memberikan reaksi sama sekali. Bagaimana bisa ada orang yang aneh seperti ini? Zhengzi mencibirkan bibirnya. Merasa agak aneh, namun tidak berpikir. Daya tariknya begitu buruk hingga tidak bisa menarik perhatian Chen Hao. Dia menantikan pertemuan malam besok. Sekitar jam 9 pagi keesokan harinya, Yang Kun sudah turun dari pesawat. Sampai di bandara kota Dazuhang di bagian timur. Dan kedua pelayan juga sudah lebih awal pergi untuk menjemput. Sementara Chen Hao masih tidur nyenyak. Hingga terbangun oleh para pelayan. Tuan sudah saatnya bangun untuk sarapan. Setelah protagonis utama pria sadar, dia mengulurkan tangannya dengan bingung. Dihidupkan oleh pelayan yang membantunya berpakaian dan mencuci muka. Turun ke lantai bawah dan duduk di meja makan. Setelah makan dengan sederhana, protagonis utama pria kembali berbaring di sofa. Berencana untuk berbaring sepanjang hari. Usaha tidak mungkin dilakukan. Ikan asin adalah yang terpenting. Oh iya, setelah terakhir kali saya bermain dan dikejutkan oleh si penyiar Lolita. Saya tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Dia masuk ke akun permainan. Masuk ke antarmuka permainan. Dan benar saja, dia menerima pesan pribadi dari gadis gamer online. Gadis gamer online. Saya akhirnya berhasil mendapatkan 8x kope untukmu. Kenapa kamu offline? Di mana gadis gamer online? Kemana gadis gamer online pergi? Melihat deretan pesan ini, protagonis utama pria menarik napas panjang. Merasa merinding di punggung. Semoga dia benar-benar seorang Dewi Lolita. Dan bukan nenek berusia 58 tahun yang menyamar sebagai Lolita. Jadi, protagonis utama pria membalas sebuah pesan. Ada urusan mendadak. Jadi saya terburu-buru untuk offline. Akhir-akhir ini sangat sibuk. Jadi tidak ada waktu untuk online. Tidak lama kemudian, lawan bicara membalas sebuah pesan. Oh, ternyata begitu. Dia membalas pesan dengan cepat. Hampir online sepanjang hari. Kabarnya dia seorang gadis yang kecanduan internet. Tapi entah itu gadis muda atau ibu-ibu. Protagonis utama pria tidak terlalu jelas tentang itu. Kita sudah mengenal orang itu selama setengah tahun, kan? Belum menambahkan teman dengan gelembung hijau. Bagaimana kalau kita menambahkan seseorang yang mengirim pesan ke Chen Hao? Seorang gadis gamer online. Kenapa tiba-tiba menambahkan gelembung hijau orang itu? Tapi itu juga bisa. Lain kali jika tidak online, tidak perlu khawatir tidak menemukan wanita. Jadi dia mengirimkan gelembung hijau. Protagonis utama pria menyalin gelembung hijau dengan baik.
lalu keluar dari permainan Battle Royale. Kemudian dia melakukan pencarian cepat. Dengan cepat dia melihat sebuah avatar gadis anime. Akun gelembung hijau. Dia membuka halaman teman dan melihat-lihat. Ada beberapa foto. Dari foto-foto tersebut, orang itu memang seorang gadis lolita. Sepertinya sekitar 19 tahun. Diperkirakan dia adalah adik kelas 3 SMA. Dengan 2 ekor kuda. Memang terlihat imut. Tapi apakah itu hasil editan? Itu tidak terlalu jelas. Bagaimanapun, perbedaan antara foto dan kenyataan seringkali sangat besar hingga bisa mengejutkan. Namun, Chen Hao tetap mengajukan permohonan untuk menambahkan. Lagi pula, sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Segera permohonan pertemanan diterima. Gadis gamer online itu melihat balasan Chen Hao. Waktu membuat rekaman percakapan menjadi terhenti. Sangat canggung tidak tahu harus berkata apa. Apakah foto ini adalah dirimu? Apakah ini diedit? Chen Hao menunjukkan sifatnya yang lurus. Dia segera mencapture foto dari galeri teman lawan bicara. Dikirimkan ke sana. Gadis gamer online itu, Chen Hao, gadis gamer online. Apakah ada yang bertanya seperti itu padamu? Jika bukan saya, untuk apa saya mengirim itu? Apa kamu tidak berpikir saya laki-laki? Kan? Memang. Di dalam game sering ada lelaki dewasa yang berpura-pura menjadi gadis kecil untuk menipu. Kasus seperti ini tidak sedikit. Setiap tahun tidak tahu ada berapa banyak pria muda yang naif tertipu. Chen Hao mengirimkan sebuah stiker. Lawan bicara tidak membalas pesan. Chen Hao berpikir mungkin lawan bicaranya merasa bersalah. Jadi dia menghilang. Ding-dong, simbol merek dagang terdaftar. Saat itu, bel gerbang villa mulai berbunyi. Chen Hao kemudian meletakkan ponselnya. Di luar, 2 pelayan dan seorang pria berkacamata tiba. Mereka tiba di depan villa. Pria berkacamata itu terlihat sedikit menjijikan. Dia adalah sahabat baik Chen Hao, Han Kun. Dia melihat sekeliling, menatap villa tepi laut yang mewah di depannya. Di dalam hati, dia merasa sangat terkejut. Wah, sudah 3 tahun tidak bertemu. Bro Hao sudah jadi sehebat ini. Begitu Kun melihat Han Kun untuk pertama kalinya. Chen Hao memanggilnya. Han Kun sebenarnya ingin memeluk Chen Hao. Namun, dia langsung membatalkan niat itu. Dia hanya meringis. Kau benar-benar melambung, ya, Haizi. Semakin tidak membiarkanmu memanggil. Kau justru semakin bersemangat. Chen Hao tertawa. Lalu dia langsung memeluk leher Han Kun. Kedua sahabat itu sangat akrab. Ingat saat di universitas. Han Kun pada dasarnya adalah orang yang ditanggung sendiri. Sering membantu tanpa perlu dikatakan. Hanya kurang saling berbagi celana saja. Persahabatan selama 4 tahun di universitas. Chen Hao tak akan pernah melupakan seumur hidupnya. Selalu diingat. Itulah sebabnya mengapa dia menyarankan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Untuk datang dan berlindung padanya. Dan dengan keadaan Chen Hao saat ini, apalagi membiayai dia seorang, bahkan membiayai seluruh keluarganya juga tidak masalah. Baiklah, jangan bercanda lagi. Ayo masuk dan lihat. Bagaimana? Cukup bagus, kan? Setelah Chen Hao membawa Han Kun masuk ke villa, para pelayan berdiri berbaris. Mereka semua membungkuk. Han Kun adalah teman Chen Hao. Mereka tentu saja tidak berani bersikap tidak sopan. Mereka masih memiliki sedikit kecerdasan. Astaga, tikus. Rumahmu bagus, ya. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk ini? Kenapa sebelumnya tidak tahu keluargamu begitu kaya? Han Kun benar-benar terkejut. Tidak banyak kok. Sekitar 50 juta saja. Chen Hao berkata dengan santai. Saya terkejut 5 juta. 5 juta itu tidak banyak. Saya bilang, kamu ini benar-benar bajingan. Apalagi 5 juta. Saya bahkan tidak bisa mengeluarkan 5.000. Han Kun berkata dengan wajah menderita. Tidak apa-apa, kedepannya saya akan memiliki makanan. Jadi saya jamin kamu tidak akan kelaparan. Protagonis utama pria menepuk bahu sahabat baik Chen Hao dan berkata, kamu ini benar-benar baik. Han Kun tertawa haha. Tapi dia segera mengerutkan senyumnya. Tapi serius, Haozi, saya datang ke sini tidak ingin bergantung padamu. Kamu carikan saya pekerjaan. Walaupun kita saudara. Tapi seperti pepatah, saudara kandung pun harus hitung-hitung. Saya tidak akan menerima makanan secara cuma-cuma. Pekerjaan kotor dan berat, saya bisa kerjakan. Jika kamu benar-benar ingin mengurus saya. Sebaliknya, saya justru merasa tidak nyaman. Han Kun bersikeras, jadi Chen Hao tidak memaksakan. Maka, dia dengan senang hati setuju. Baiklah, lebih baik kamu jadi asisten pribadiku saja. Saya berencana untuk memulai sesuatu dalam waktu dekat. Tapi saya tidak bisa keluar. Kamu bantu saya urusan kecil. Saya akan membayar kamu lebih dari 50.000 sebulan. Han Kun bahkan berpikir dia salah dengar. Jadi dia bertanya sekali lagi. 50.000, Chen Hao mengulangi sekali lagi. Kenapa merasa itu terlalu sedikit? Atau kamu bisa menawarkan 100.000? Atau sebutkan harga kamu. Han Kun adalah orang sungguhan. Dia tahu dengan kemampuannya sendiri.
Dia sama sekali tidak layak mendapatkan gaji setinggi itu. Ini sepenuhnya adalah Chen Hao yang memperhatikan dirinya sendiri. Jadi dia dengan tegas berkata, Haozi, saya tahu seberapa besar kemampuan saya. Berikan saya gaji sesuai standar yang normal saja. Tidak usah perhatian khusus pada saya. Jika kamu benar-benar menganggap saya saudara, dengarkan saya saja. Protagonis utama pria hanya bisa tersenyum dengan putus asa. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Anak ini tidak berubah sedikit pun. Tapi itu karena kepribadian Han Kun. Maka dia sama sekali tidak bisa bertahan di dunia kerja. Baiklah, saya mendengarkanmu. Silakan duduk, bahkan sebelum Chen Hao memberi perintah. Beberapa pelayan membawa sepinggan buah premium. Ada teh Longjing terbaik yang disajikan. Sementara itu, 2 pelayan masih berlutut di tanah, memijat pinggang dan memukul kaki Han Kun. Membuatnya merasakan perlakuan istimewa. Han Kun sudah hidup lebih dari 20 tahun. Selalu menjadi orang yang disuruh. Tidak pernah berpikir hari ini akan begitu tegas. Dan semua ini adalah karena Chen Hao. Ngomong-ngomong, kenapa Xiaxi tidak terlihat Jiao-Jiao? Bukankah kalian pergi ke Suhang bersama? Dia tidak tahu tentang orang lain. Apa yang terjadi antara Chen Hao dan Yang Jiao-Jiao? Masih mengira mereka masih berpacaran. Jadi bertanya juga karena perhatian terhadap Chen Hao. Namun setelah penjelasan singkat dari Chen Hao, Han Kun langsung mengambil keputusan. Langsung merasa tidak senang, sialan. Dia kira dia apa? Barang rongsokan? Seekor gorila busuk bahkan berani mengabaikan saudaraku. Sialan, dia itu apa? Han Kun adalah orang yang mudah marah. Dengar-dengar. Yang Jiao meninggalkan Chen Hao untuk seorang pria botak berusia lebih dari 40 tahun. Dibuang Chen Hao. Dia sangat marah. Tapi Susi, kamu juga jangan terlalu sedih ya. Dia tidak memilihmu. Itu adalah kerugian baginya. Lihatlah betapa baiknya kamu sekarang. Sementara dia masih menjadi selingkuhan yang tidak berarti. Saya rasa dia sudah terlambat untuk menyesal. Lagi pula, dengan kondisi kamu sekarang, wanita seperti apapun tidak akan sulit ditemukan oleh Han. Han Kun menepuk pundak Chen Hao untuk menghiburnya. Chen Hao tidak bisa tidak tertawa. Saya bilang, kamu ini, kapan mulutmu menjadi begitu pedas? Dari saat masuk sampai sekarang. Sudah berapa banyak kamu bicara? Tidak merasa capek? Protagonis utama pria mengeluh. Sebenarnya, tidak sulit untuk melihatnya. Meskipun sudah 3 tahun tidak bertemu. Tapi perasaan tidak berubah sedikit pun. Masih seperti biasa, sangat baik. Memiliki teman seperti Han Kun memang merupakan keberuntungan bagi Chen Hao. Jadi, dia juga berencana untuk membantunya. Berkarya bersama-sama. Saat reuni teman sekelas di masa depan. Harus benar-benar berpura-pura hebat. Biarkan orang-orang yang meremehkan mereka berdua di masa lalu melihat dengan baik. Ngomong-ngomong, kamu baru turun pesawat. Belum makan, kan? Makanan sudah disiapkan. Xiaoyan, bawa dia makan di ruang makan. Chen Hao memberi isyarat pada Xiaoyan. Dia segera berdiri. Lalu silakan ke sini, Tuan Han. Silakan bagaimana? Ayo, Hazi, bersama-sama. Kamu tidak lapar? Han Kun menggelengkan kepala, menolak. Menggelengkan kepala, menolak secara langsung. Saya baru saja memakannya. Cepat, kamu pergi makan. Setelah Xiaoyan membawa Han Kun ke ruang makan, Chen Hao sengaja memperhatikan waktu. Sekarang pukul 10.58. Masih kurang 2 menit. Baru bisa mengambil hadiah hari ketiga di rumah. Dia sangat menantikan. Hadiah apa ya? Hitung mundur 5.43 ting. Selamat, pemilik rumah berhasil menyelesaikan tantangan hari ketiga. Mendapatkan hadiah tantangan. Apakah paket besar sudah dibuka? Chen Hao merasa sangat terjaga. Sangat bersemangat. Segera membukanya. Setelah memastikan untuk membukanya, ikon paket di antarmuka sistem telah dibuka. Ding tong, selamat kepada pemilik atas pembukaan paket. Berhasil mendapatkan 65% saham perusahaan pakaian BI Jia. Perjanjian transfer saham telah dimasukkan ke dalam gudang. Harap periksa dengan baik. Tantangan tinggal di rumah otomatis dibuka pada hari keempat. Waktu tersisa untuk tantangan adalah 23 jam 59 menit 59 detik. Selama itu, tidak boleh meninggalkan rumah. Jika tidak, tantangan akan gagal. Pada saat hadiah paket masuk ke gudang, protagonis utama pria benar-benar terdiam. Hampir tidak bereaksi. Datang untuk melayani dengan lebih baik. Protagonis utama pria langsung terkejut. Benar, dia sebelumnya bekerja di perusahaan ini. Bekerja selama 3 tahun. Akibatnya, dia dipersulit oleh supervisor keuangan Kuo Fen, yang menyebabkan kegagalan penilaian. Akhirnya dipecat. Tak disangka, dalam sekejap, dia menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan ini, dan menguasai hingga 65% saham perusahaan. Wah, sekarang ini jadi menarik. Bicara tentang perusahaan pakaian BI Jia, itu bukan sekadar tempat kerja lama Chen Hao. Di kawasan Qingteng, kota Suzhou dan Hangzhou,
Perusahaan ini juga memiliki posisi yang cukup baik. Bisnisnya berjalan dengan cukup baik. Kira-kira dapat menghasilkan untung puluhan juta setahun. Meskipun tidak masuk dalam ratusan perusahaan teratas di kota, tapi tetap saja berakhir dengan baik. Apalagi sekarang, Chen Hao saat ini menguasai 65% saham perusahaan ini. Tidak diragukan lagi, dia akan menggantikan presiden perusahaan, menjadi pemegang saham terbesar yang sebenarnya mengendalikan perusahaan. Seluruh staf di perusahaan itu adalah orang-orang yang oportunis. Jika mereka tahu bahwa saya sekarang adalah pemegang saham terbesar di perusahaan, mereka pasti tidak tahu bagaimana cara menjilat saya. Protagonis utama pria Chen Hao dalam hati tertawa sinis. Tikus, saya sudah selesai makan. Ngomong-ngomong, masakan ini benar-benar lezat. Saya sudah hidup lebih dari 20 tahun. Dan belum pernah makan masakan yang semerbak ini. Sangat lezat. Han Kun keluar sambil memegang perutnya. Kepuasan di wajah. Kun, kamu datang tepat waktu. Kebetulan, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Chen Hao berkata dengan sangat serius. Menyadari ekspresi serius Chen Hao. Jadi meskipun dia memanggil Kun, kali ini Han Kun juga tidak berkata apa-apa. Apa itu? Tanya Han Kun dengan heran. Sambil berbicara, dia kemudian duduk di sofa atas isyarat Chen Hao. Duduk di sebelah Chen Hao. Chen Hao berkata dengan serius. Tadi kamu tidak bilang, ingin agar aku mencarikanmu pekerjaan? Kebetulan aku tidak tahu. Apakah kamu puas dengan posisi Kepala Departemen Keuangan? Kepala Keuangan. Benar sekali, Chen Hao. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan pakaian BI Jia. Itu berarti merencanakan untuk mengganti Kuo dengan orang lain untuk menggantikannya. Tidak hanya karena perseteruan pribadi di antara mereka. Bahkan dari sudut pandang objektif, Kuo Fen ini, baik untuk perusahaan maupun untuk keluarga, sangat tidak memenuhi syarat. Tidak hanya berselingkuh dalam pernikahan tetapi juga menghidupi yang Jiao, selingkuhannya. Dan juga telah beberapa kali mengutak-atik laporan keuangan perusahaan. Setiap kali, ia akan mengambil sejumlah besar uang perusahaan. Ada sisi gelap di tempat kerja. Semua orang saling memperhatikan satu sama lain. Mencari keuntungan bersama. Ini juga merupakan hal yang diketahui bersama. Sementara itu, karyawan biasa berusaha untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Meskipun tahu, mereka tidak berani membocorkannya. Jika tidak, orang lain bisa dengan mudah menghancurkanmu kapan saja. Sekarang saya berbeda. Chen Hao adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Perlu takut? Tidak perlu takut. Sudah diatur semudah itu. Han Kun tampak terkejut. Dalam hati berpikir, Haozi benar-benar hebat. Begitu bicara, langsung diatur. Omong-omong, Haozi adalah kepala keuangan perusahaan mana? Meskipun kita dari jurusan ekonomi. Tapi kamu tahu nilai saya. Sepertinya mereka mungkin tidak akan merekrut saya. Han Kun berkata dengan kurang percaya diri. Chen Hao hanya tersenyum tipis. Lalu ia berkata, perusahaan pakaian BI Jia. Apa yang terjadi setelah mendengar nama perusahaan ini? Reaksi pertama Han Kun adalah keterkejutannya. Keterkejutannya sangat besar. Wah, tidak percaya. Bagaimana situasinya? Bukankah perusahaan ini adalah mantan tempat kerjamu? Apakah kamu telah mengakuisisi perusahaan ini? Han Kun segera sadar. Dengan kekayaan Chen Hao saat ini, mengakuisisi Beijia Clothing sepertinya masih sangat mungkin. Jadi, ia jelas merasa terkejut. Namun, karena itu wajar. Jadi tidak terlalu mengejutkan. Benar, 65% saham perusahaan ini telah berhasil saya ambil. Saya berencana untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan sore ini, untuk membahas perkembangan dan rencana perusahaan, serta reorganisasi posisi internal perusahaan. Dan keputusan pertama saya adalah tentang posisi Kuo Fen. Posisi kepala keuangannya akan kamu gantikan. Kerjakan dengan baik, jika berhasil. Posisi manajer umum akan menjadi milikmu. Protagonis utama pria menepuk bahu sahabat baiknya, Han Kun. Wah, Han Kun ketakutan sampai terdiam. Manajer umum, ya. Serius? Dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Dengan otak seperti itu, dia bisa jadi manajer umum? Siapa bilang saya tidak akan sukses di masa depan? Saya bisa memiliki teman seperti kamu. Saya, Han Kun, sudah sangat sukses. Han Kun mulai tertawa terbahak-bahak. Sulit untuk menahan kegembiraan di dalam hati. Chen Hao tersenyum dengan pasrah. Lihatlah betapa suksesnya dia. Hanya sebuah perusahaan kecil. Manajer umum itu tidak ada artinya. Siapapun yang benar-benar memperlakukan Chen Hao dengan baik, di masa depan pasti akan sukses semua. Dan sebagai sahabat baik Chen Hao, Han Kun juga tidak terkecuali. Tentu saja. Terutama untuk senior Zhang Xiaohui yang telah memperhatikannya selama 3 tahun. Juga tidak terkecuali. Posisi apa yang baik untuk senior ini? Chen Hao berbaring di sofa dan mulai berpikir. Dengan bakat dan kemampuannya, Zhang Xiaohui, setiap posisi di seluruh perusahaan, dia mampu untuk memikulnya. Saat ini di dalam perusahaan BI Jia Fashion,
Karena perubahan kepemilikan saham, terjadi guncangan yang mengubah segalanya. Para pemimpin senior baru saja selesai makan siang. Mereka segera mengadakan rapat darurat. Tidak tahu apa yang terjadi. 3 perusahaan modal yang menguasai kepemilikan saham perusahaan. Tiba-tiba dalam sekejap, melakukan transfer dan penjualan saham. Seolah-olah sudah disepakati. Tepat 10 menit yang lalu. Sebagai CEO perusahaan, Zhang Zhengliang baru saja menerima pemberitahuan. Zhang, ada masalah. 3 pemegang saham seolah-olah menghilang. Tidak bisa dihubungi sama sekali. Telepon juga tidak bisa tersambung. Zhang Zhengliang terlihat marah. Marah dan langsung mengumpat sekeras mungkin. Apa sebenarnya yang dilakukan ketiga orang ini? Transfer saham ternyata melewati prosedur. Dewan direksi tidak mendapatkan informasi sama sekali. Secara total menjual 65% saham perusahaan. Bahkan tidak memberi kabar sama sekali. Ini merupakan pukulan telak bagi perusahaan kami, BIJIA Fashion. Ini benar-benar merupakan pukulan yang menghancurkan. Segera pergi dan cari tahu untukku. Harus jelas dalam 1 jam ke depan. 65% saham perusahaan ini berpindah ke tangan siapa? Para pejabat tinggi dalam kebingungan. Masing-masing sudah kehilangan arah. Bagaimanapun juga, total saham ini mencapai 65%. Ini sudah menguasai sebagian besar saham perusahaan. Misalkan saham-saham ini berpindah ke satu orang yang sama, atau ke perusahaan yang sama. Maka dari situasi perusahaan, pihak tersebut akan menggantikan Zhang Zhengliang. Beliau adalah pendiri BIJIA Apparel, menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan. Pengendali sebenarnya adalah Zhang. Saya segera periksa. Sekretaris segera melaksanakan tugas. Para pejabat tinggi melanjutkan rapat darurat, dan terjadi guncangan di dalam perusahaan. Tentu saja membawa kejutan besar bagi para karyawan. Semua orang berbisik-bisik. Mereka saling berdiskusi. Kira-kira, saham perusahaan kita sebenarnya diakuisisi oleh perusahaan mana? Jangan-jangan itu adalah pesaing kita selama ini? Jika memang demikian, maka perusahaan kita sudah tamat. Seharusnya tidak akan seperti itu, kan? Siapa yang tahu? Namun, adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa perusahaan kita akan berubah hari ini. Dalam waktu yang sama. Di dalam kantor utama Departemen Keuangan, Kuo Fen tentu saja juga mendapatkan berita besar ini. Namun, bagi orang seperti dia yang mengabaikan perkembangan perusahaan, hanya memikirkan cara untuk memperoleh uang dan melakukan korupsi. Siapa yang mengendalikan perusahaan tidaklah penting. Yang penting bisa korupsi. Pada saat itu, Yang Jiao berlari masuk ke dalam kantor sambil menangis. Sayang, kali ini, kamu harus memutuskan untukku, tidak peduli apapun. Ada apa? Sayang, siapa yang mengganggumu? Beritahu aku akan membuatnya menderita. Kuo Fen melihat Yang Jiao yang berlari masuk dengan menangis. Langsung saja dia marah. Dia adalah kepala Departemen Keuangan perusahaan. Seluruh perusahaan. Siapa yang tidak tahu hubungan antara dia dan Yang Jiao? Bahkan berani mengganggu bibirku. Saya rasa dia sudah bosan hidup. Sekarang cepat katakan, siapa bajingan itu? Aku benar-benar tidak bisa membunuhnya. Kuo Fen memeluk Yang Jiao dan mengkan. Dan mengucapkan kata-kata keras. Sementara Yang Jiao bersembunyi di pelukan Kuo Fen dan menceritakan kesedihannya. Bicara soal ini, mereka benar-benar pasangan yang lahir bersama. Mereka benar-benar sangat cocok. Itu adalah Chen Hao, si bajingan itu. Dia tiba-tiba mengajak saya malam kemarin. Dia bahkan bilang dia memegang rahasiaku. Jika saya tidak pergi, dia akan mengungkapkannya. Setelah saya pergi, dia memaksa saya untuk berlutut dan mencuci kakinya. Dia juga sengaja menghina saya dengan kata-kata. Sayang, kamu harus membantuku mengambil keputusan. Setelah mendengar Yang Jiao selesai bercerita. Setelah tangisan yang berlebihan ini, Kuo Fen yang sebelumnya marah langsung melunak. Apa Chen Hao? Kuo Fen menelan ludahnya. Kalau itu dulu sih, dia pasti akan tanpa ragu membunuh Chen Hao. Tapi akhir-akhir ini, dia sudah banyak mendengar tentang Chen Hao. Orang-orang mengatakan dia baru saja mendapatkan kekayaan yang besar. Dia bahkan membeli sebuah villa tepi laut di Bihai. Sangat mengesankan. Namun dirinya sendiri hanyalah seorang kepala divisi keuangan yang kecil. Siapa yang berani mengganggu orang kaya seperti itu? Dia bersyukur jika orang itu tidak membalas dendam. Dia bahkan tidak berani untuk menggoda orang itu lagi. Sayangnya, Kuo Fen merasa sedikit tertekan. Tetapi terhalang oleh masalah harga diri pria. Dia juga tidak bisa menolak. Maka dia pun menelepon Chen Hao. Ingin meminta Chen Hao untuk meminta maaf. Selama harga dirinya terjaga. Hal ini dapat dianggap selesai. Bagaimanapun, dia juga tidak ingin membuat masalah ini semakin besar. Karena sekarang, Chen Hao sudah bukan lagi orang biasa seperti dulu. Di dalam villa tepi laut Bihai, protagonis utama pria berbaring di sofa sambil bermain ponsel. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk. Itu adalah panggilan dari Kuo Fen. Halo, ada apa? Chen Hao bertanya dengan nada datar.
Sikapnya sangat dingin. Chen Hao, saya dengar kamu belakangan ini sangat sukses, ya? Lagi pula, bukan saya yang memaksanya. Jiao Jiao juga mantan pacar kamu. Kalian juga pernah memiliki hubungan yang baik. Kenapa begitu cemburu? Tentang kejadian semalam. Apa kamu tidak merasa ini berlebihan? Kuo Fen tetap menjaga batas. Dia tidak berani benar-benar berkonfrontasi dengan Chen Hao. Menjaga wajah tidak ada gunanya baginya. Kamu bilang, jika kamu tidak menyebutkan kejadian semalam, aku pun sudah melupakannya. Tolong sampaikan terima kasih kepada pacar kamu. Terima kasih telah membantuku mencuci kaki. Sejak aku besar, tidak seorang pun pernah mencuci kakiku. Kuo Fen menahan kemarahan dalam hatinya. Kemudian dia berkata baik. Untuk saat ini, kita tidak perlu membahas ini. Bagaimanapun, kamu juga seorang pria. Apa seharusnya kamu minta maaf kepada Jiao Jiao? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Itu adalah keinginannya sendiri. Lagi pula, saya bukan memaksanya. Kenapa harus minta maaf? Tapi kebetulan kamu menelepon. Jadi, aku beritahu kamu lebih awal. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi menjabat posisi Kepala Departemen Keuangan Perusahaan. Kamu bisa turun dari posisi ini. Aku akan mengatur agar kamu bertanggung jawab atas kebersihan toilet perusahaan. Pekerjaan bersih-bersih. Pergilah dan kerjakan itu dengan baik. Ekspresi Kuo Fen berubah. Hampir-hampir dia tidak bisa merespons apa yang kamu katakan. Chen Hao, kamu kira kamu siapa? Apa hakmu untuk memutuskan posisi dan jalanku? Apa kamu pikir kamu bos? Saya bilang padamu. Jangan pikir karena kamu untung tiba-tiba jadi jenius. Kamu jadi hebat sekali. Di seluruh negeri ini, ada banyak orang kaya. Kamu itu siapa? Baiklah, kamu tidak mau minta maaf ya. Baik, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan meminta maaf. Kuo Fen dengan marah memutuskan sambungan telepon. Tidak memberi kesempatan bagi Chen Hao untuk menyelesaikan kalimatnya. Keparat lu, hanya punya sedikit uang. Lihat seberapa hebat dia. Apa sih ini? Setelah percakapan berakhir, Chen Hao segera menelepon Zhang Xiaohui. Hei, kakak kelas. Ayo datang ke sini sebentar. Tidak perlu pergi ke kantor lagi sore ini. Zhang Xiaohui tampak bingung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Chen Hao mengeluarkan dari gudang sistem dokumen perjanjian pemindahan saham. Setelah mengirimkan isi dokumen itu kepadanya, Zhang Xiaohui benar-benar bingung. Protagonis utama pria. 65% saham perusahaanmu sudah jatuh ke tanganmu. Zhang Xiaohui hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Memikirkan bahwa perusahaan mengadakan rapat darurat. Mencari selama 1 siang penuh. Saham yang tidak ada hasilnya ternyata berada di tangan protagonis utama pria. Jadi setelah dia meletakkan telepon, dia memanggil taksi dan langsung menuju villa. Baru saja masuk pintu, Zhang Xiaohui segera bertanya, Chen Hao, cepat ceritakan padaku. Ini sebenarnya bagaimana? Zhang Xiaohui sudah tidak sabar, ingin mengetahui kronologi kejadian. Setelah semua, perusahaan menjadi kacau. Kakak kelas, kamu tidak perlu khawatir tentang detail-detail itu. Kamu hanya perlu tahu 2 hal saja sudah cukup. Saya akan menggantikan Zhang Zhengliang menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan BIJIA. Kedua, kamu akan menjadi yang paling keren di perusahaan ini. Kepala operasional. Zhang Xiaohui menunjuk dirinya sendiri. Belum bisa merespon. Saya tidak bisa. Saya tidak memiliki kemampuan sebesar itu. Zhang Xiaohui tidak menyangka. Chen Hao ternyata akan memberi dirinya jabatan yang begitu penting. Saya lebih tahu tentang kemampuanmu dibanding siapapun. Kamu hanya perlu kesempatan. Sudah diputuskan. Saya akan segera menghubungi jajaran manajemen perusahaan. Sambil berkata, Chen Hao menelepon Zhang Zhengliang. Halo, saya Chen Hao. Ajak para pemimpin senior perusahaan ke Bihai. Di dalam perusahaan BIJIA. Zhang Zhengliang yang baru saja menerima telepon tampak bingung. Dia sama sekali tidak ingat siapa Chen Hao. Atau diingatkan oleh seorang sekretaris di sampingnya. CEO Zhang. Chen Hao adalah orang yang beberapa waktu lalu gagal dalam penilaian perusahaan. Yang dipecat itu. Ada sedikit konflik dengan supervisor Kuo. Kakak Hui selalu sangat memperhatikan. Kemampuan Zhang Xiaohui sangat terlihat di perusahaan. Jadi bahkan sekretaris presiden pun sudah mendengar tentang kemampuannya. Jadi saat nama Zhang Xiaohui disebutkan, Zhang Zhengliang langsung mengerti. Ternyata dia adalah mantan karyawan perusahaan. Apakah kamu menelepon untuk memohon padaku? Berjuanglah untuk kembali bekerja di perusahaan. Tidak perlu repot-repot. Kemampuanmu tidak cukup. Kamu tidak lulus evaluasi. Pemotongan karyawan sudah dipertimbangkan berulang kali oleh perusahaan. Jadi, tidak perlu sia-sia. Zhang Zhengliang belum selesai berbicara ketika dia hampir menutup telepon. Tiba-tiba, pada saat itu, terdengar suara lembut dari telepon. 65% saham perusahaan ada di tanganku. Begitu Chen Hao mengatakan itu, ekspresi Zhang Zhengliang langsung kaku. Tepat setelah itu,
berubah drastis. Apa yang kamu katakan? Zhang Zhenliang masih berpikir Chen Hao sedang bercanda. Dalam hati dia berpikir, bagaimana mungkin ini? Seorang mantan karyawan yang baru saja dipecat perusahaan. Seberapa besar dia? Sebagai mantan atasan di BIJIA Fashion, sangat jelas. Bagaimana mungkin? Zhang Zhenliang merasa sangat lucu. Baru saja berniat untuk kembali mengejek Chen Hao sedikit. Hasilnya terjadi dalam sekejap mata. Dia tiba-tiba teringat tentang waktu ini. Hal-hal yang ramai dibicarakan di perusahaan. Karyawan yang dibicarakan oleh teman sekamarnya mengenai Chen Hao. Secara pribadi, mereka saling memperdebatkan. Mengatakan bahwa Chen Hao tiba-tiba menjadi kaya. Bahkan membeli sebuah villa tepi laut di Beihai. Awalnya, Zhang Zhenliang tidak percaya. Namun, tepat baru saja. Dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Masak harus bilang. Ketika Zhang Zhenliang tidak tahu apakah harus percaya atau tidak, Chen Hao meminta Zhang Xiaohui untuk mengambil foto. Mengirimkan perjanjian saham ke email publik perusahaan. Dalam waktu singkat 5 menit berikutnya, seluruh 300 karyawan di perusahaan, hampir semuanya telah melihatnya. Apa? Chen Hao ternyata pemegang 65% saham itu? Pemegang saham terbesar perusahaan adalah Chen Hao. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa itu Chen Hao? Pada saat itu, seluruh perusahaan menjadi kacau balau. Bisa dibilang semua hancur lebur. Memberikan kejutan yang mengejutkan bagi semua karyawan dan pimpinan perusahaan. Membawa kejutan yang sangat menghancurkan. Terutama bagi kepala keuangan, Kuo Fen dan mantan pacar Chen Hao, yang Jiao Jiao. Terutama bagi kedua orang tersebut. Ternyata orang itu, Chen Hao, telah mengakuisisi 65% saham. Jadi, kalau dibilang begitu maka, bukankah dia menjadi pemegang kendali sebenarnya perusahaan? Maka, saya, Kuo Fen, tiba-tiba merasa sangat putus asa. Setengah jam yang lalu, dia masih mengejek Chen Hao karena berkata besar. Mengolok-oloknya karena merasa kaya dan pamer. Tak disangka, dia bukan hanya kaya, tetapi juga atasan Kuo Fen sendiri. Bos besar, tentu saja. Dibandingkan dengan Kuo Fen, yang Jiao Jiao juga merasa putus asa. Tidak sedikit pun. Dia telah bekerja di perusahaan selama 3 tahun. Alasan dia mengikuti Kuo Fen, yang sudah berkeluarga. Tidak lain karena dia adalah kepala keuangan. Itulah sebabnya dia meninggalkan Chen Hao. Namun tidak disangka, hari ini, 3 tahun kemudian, Chen Hao ternyata menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan. Dia sangat ingin menampar dirinya sendiri. Dulu dia benar-benar buta. Bagaimana bisa dia berhubungan dengan Kuo Fen yang tidak berguna ini? Baiklah, 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 baiklah. Chen Hao tidak benar. Tuan Chen, saya sudah tahu. Saya mengerti sekarang. Saya akan segera pergi dengan para pemimpin perusahaan. Setelah Zhang Zhenliang mengetahui semua ini, seketika itu juga mengubah sikapnya terhadap Chen Hao. Sekarang situasinya sudah berubah. Bahkan jika dia tidak ingin menerima, dia tetap harus terpaksa menerima semuanya. Mulai hari ini, perusahaan ini tidak lagi miliknya, tapi akan menjadi milik Chen Hao yang memiliki 65% saham. Untuk bisa mempertahankannya dalam kekuasaan dan posisi perusahaan yang ada saat ini, dia harus melakukan segala cara untuk menyenangkan Chen Hao, demi mendapatkan kembali posisi presiden. Sementara itu, semua karyawan di perusahaan juga sudah bersiap-siap untuk menyenangkan Chen Hao. Hanya yang Jiao Jiao yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat malu sampai tidak tahu harus berapa. Menunggu Chen Hao secara resmi mengambil alih perusahaan. Meskipun mereka tidak memecatnya, diperkirakan dia juga tidak punya muka untuk bertahan. Di dalam villa pemandangan laut biru, Zhang Zhenliang datang bersama seluruh perusahaan. Lebih dari 10 pemimpin senior telah tiba di depan villa. Pada saat pelayan membuka pintu, para pemimpin senior itu masih tertegun. Mereka terlalu memperhatikan. Villa ini semewah apa sih? Ini adalah Villa Beihai, yang bernilai tidak kurang dari 50 juta. Selain itu juga sangat diminati. Jika tidak memiliki koneksi, Anda pasti tidak bisa membeli villa di lokasi premium seperti ini. Terutama villa tepi laut Beihai nomor 1. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa latar belakang Chen Hao sangat kuat. Apakah dia benar-benar anak kaya yang keluar untuk merasakan kehidupan? Saat ini semua orang di dalam hati diam-diam menebak identitas Chen Hao. Mereka tidak percaya bahwa Chen Hao hanya seorang usahawan baru. Bahkan untuk mengatakan bahwa rumah ini bukan berarti Anda bisa membelinya hanya karena memiliki uang. Tiba-tiba melihat lebih dari 10 pemimpin senior perusahaan masuk ke ruang tamu. Zhang Xiaohui dan Han Kun segera berdiri. Han Kun meskipun tidak tahu posisi mereka, tapi jelas mereka semua adalah orang-orang penting. Meskipun dia adalah teman Chen Hao, tapi juga tidak bisa terlalu menunjukkan kekuasaan. Tapi hanya Chen Hao, namun tetap bersandar di sofa. Sama sekali tidak ada niat untuk bangkit. Kini dia adalah yang paling berkuasa menghadapi bawahannya. Apakah perlu berdiri untuk menyambut?
Jelas-jelas tidak dibutuhkan. Chen Hao tidak. Chen Zong. Maaf telah membuat Anda menunggu. Maaf. Para pemimpin senior yang dipimpin oleh Zhang Zhengliang. Semuanya buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Sikap seperti itu sama sekali tidak terlihat seperti orang-orang senior di sebuah perusahaan. Justru malah terlihat seperti kaki tangan. Sekarang pasti sudah percaya, kan? Chen Hao bertanya dengan tenang. Pada saat ini, pelayan yang berlutut di sampingnya sedang memberi makan buah blueberry padanya. Blueberry ini cukup segar. Apakah kalian ingin mencoba? Chen Hao tidak melihat mereka. Dia hanya bertanya dengan nada datar. Tidak berani. Zhang Zhengliang dan lainnya ketakutan. Mereka tidak berani memakan blueberry milik Chen Hao. Ini sama sekali bukan masalah mau atau tidak. Tapi ini adalah tes psikologi. Yang terlihat hanyalah blueberry biasa. Namun sebenarnya melambangkan kekuasaan perusahaan. Hanya penguasa perusahaan yang berhak mencicipi. Sedangkan orang lain, jika kamu berani memakannya, itu berarti kamu memiliki niat untuk merebut kekuasaan. Jadi ketika Chen Hao mengambil alih perusahaan, setelah secara resmi berkuasa, yang pertama akan menghabisi kamu. Menghilangkan setiap ancaman potensial terhadap dirinya. Ini adalah pelajaran bagi mereka yang sudah berpengalaman. Selama puluhan tahun bekerja di pabrik, yang mereka simpulkan. Baiklah, jika kalian tidak mau makan, maka saya akan langsung mengatakan bahwa mulai hari ini, saya adalah pemegang saham baru di perusahaan pakaian Beijia. Berdasarkan proporsi kepemilikan saham, saya seharusnya dianggap sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Mengenai hal ini, kalian tidak keberatan, kan? Zhang Zhengliang dan yang lainnya segera mengangguk. Tentu saja mereka tidak keberatan. Sejak baru saja masuk, mereka sudah memperhatikan dokumen pemindahan saham yang terletak di atas meja kopi. Cap eksklusif dari 3 pemegang saham utama. Tidak mungkin salah. Baiklah, karena saya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin campur tangan dalam masalah manajemen perusahaan. Tetapi saya tetap mempertahankan opsi untuk memecat salah satu dari kalian. Pilihan posisi untuk siapa saja. Kedua, mulai dari hari ini, Zhang Xiaohui akan menjabat sebagai Wakil Chief Operating Officer perusahaan. Ketiga, perkenalkan sedikit. Ini adalah Han Kun. Dia akan menjabat sebagai Kepala Keuangan perusahaan. Han Kun berdiri dan membungkuk pada saat itu. Para eksekutif membungkuk sebagai balasan. Pihak lainnya adalah teman Chen Hao. Itu juga bisa dianggap sebagai atasan mereka. Siapa berani mengabaikannya? Mengenai mantan supervisor keuangan Kuo Fen. Akan bertanggung jawab atas kebersihan toilet perusahaan. Apakah ada pendapat yang berbeda? Para eksekutif segera mengangguk. Mereka berani punya pendapat sedikit pun? Saham perusahaan dimiliki secara terpisah. Bahkan pendiri Zhang Zhengliang hanya menguasai 4,3% saham saja. Tapi Chen Hao justru menguasai 65% saham sendirian. Kekuasaannya sangat besar. Mereka sama sekali tidak punya ruang untuk membantah. Namun, berbicara kembali, minta Kuo Fen untuk menyapu toilet. Wah, sekarang ini benar-benar menyedihkan. Sepertinya Kuo Fen akan menghadapi masalah besar. Sementara itu Zhang Zhengliang merasa sangat bersyukur. Saat itu, waktu sedang ditelepon. Syukurlah dia tidak mengejek Chen Hao. Kalau tidak, sekarang sudah pasti mati. Mengenai para eksekutif lainnya, juga mulai memuji Chen Hao secara berlebihan. Tidak lagi mengikuti Zhang Zhengliang sebagai pemimpin mereka. Ngomong-ngomong, Chen Zong, kedepannya, mohon bimbingan Anda yang lebih banyak. Dengan Anda secara resmi mengambil alih dewan perusahaan kami. Posisi CEO akan sangat penting untuk pengembangan perusahaan kami di masa depan. Pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak salah. Menghadapi tindakan para eksekutif yang pelin-pelan ini, Zhang Zhengliang memaksakan senyum yang canggung. Meskipun di dalam hati ada sejuta ketidakpuasan. Tapi tidak berani menunjukkan itu. Chen Zong, bagaimana kalau kita pergi ke perusahaan sekarang? Mengenai perencanaan dan pengembangan perusahaan, kami masih berharap pada bimbingan Anda. Zhang Zhengliang berkata dengan senyum yang terlalu mengagung-agungkan. Tidak usah, saya sudah mengatakan itu sebelumnya. Mengenai masalah pengelolaan perusahaan,